Pemuda miskin penjual ubi bakar berikan dagangannya pada kakek tua yang kelaparan. Tak diduga 1 jam kemudian rombongan mobil mewah menjemput kakek tersebut. Ternyata... Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Semarang, pada suatu sore di akhir musim kemarau, matahari menggantung seperti bola tembaga yang memijar. Panasnya tidak sekadar menyengat kulit, tetapi merembes sampai ke tulang, membuat udara di atas aspal bergetar seperti hantu. Di sudut Taman Sriwijaya yang biasanya ramai dengan celoteh anak-anak dan senam ibu-ibu, kini hanya menyisakan kesepian. Pepohonan terembesi yang biasanya rindang tampak lesu, daun-daunnya tertutup debu kendaraan, seakan enggan memberikan bayangan. Di ujung barat taman, dengan suara berderit yang ritmis dan menyedihkan, Yusuf, 21 tahun, mendorong gerobak kayu tuanya. Gerobak itu, warisan terakhir dari almarhum ayahnya, telah kehilangan sebagian cat birunya, menampakkan lapisan kayu yang lapuk di beberapa tempat. Roda kiri kadang seret, menciptakan suara krek-krek yang memecah kesunyian. Dari celah-celah tutup gerobak, aroma manis dan smoky ubi bakar panggang arang menyembul. Satu-satunya penanda kehadiran usaha kecilnya di tengah kota yang seringkali tak peduli. Satu lagi, semoga laku, gumam Yusuf dalam hati, mengelap keringat yang bercucuran dari pelipisnya dengan lengan baju kaus yang sudah kusam. Pikirannya adalah lautan beban yang saling tindih. Ada tagihan listrik dari 2 bulan lalu yang belum terbayar, dengan kertas merah dari PLN yang semakin sering menempel di pintu rumah kontrakannya yang sempit. Ada botol-botol obat ibu tercinta, Bu Surti, yang isinya semakin menipis di rak bambu sederhana, obat untuk asma dan rematik yang tak pernah benar-benar sembuh, hanya bisa diredakan. Dan yang paling dalam, seperti duri di dadanya, adalah mimpi kuliahnya. Surat penerimaan di jurusan manajemen sebuah universitas negeri sudah lama disimpannya dalam plastik bening, terselip di bawah kasur, bersama brosur beasiswa yang syaratnya mustahil dia penuhi. Impian itu kini terasa seperti layang-layang yang putus talinya, melayang tinggi di langit biru yang tak terjangkau, sementara kakinya terbelenggu kuat di tanah keras realitas. Dia menghentikan gerobaknya di tempat biasa, di bawah naungan sebuah pohon asam Jawa yang agak gundul. Ritual dimulai, membuka tutup gerobak, mengatur bara arang dalam tungku besi, dan membalikan beberapa ubi yang sudah setengah matang. Tangannya yang penuh bekas luka kecil dan kapalan bergerak lincah, terbiasa oleh rutinitas bertahun-tahun. Matanya yang tajam, penuh dengan kesungguhan yang tak pantas untuk usianya, memandang sekeliling taman yang sepi. Hanya beberapa orang lewat dengan cepat, menunduk menghindari panas, tak seorang pun melirik gerobaknya. Kemudian, seperti terpanggil oleh sebuah firasat halus, pandangannya tertumbuk pada sosok di seberang taman. Seorang kakek tua, duduk sendirian di bangku beton berwarna abu-abu. Pakaiannya sederhana, baju lengan panjang kusam warna coklat dan celana kain yang sudah pudar. Tetapi yang menarik perhatian Yusuf bukan pakaiannya, melainkan posisi tubuhnya yang bungkuk lesu dan tatapannya. Kakek itu memandang ke arah jalan raya, tetapi matanya, yang dari kejauhan pun terlihat kosong dan berkabut, sepertinya tidak benar-benar melihat. Dia hanya terdiam. Sesekali mulutnya komat-kamit seakan berbicara pada dirinya sendiri. Sebuah tas kain hitam usang tergantung di bahunya, tampak kosong. Hati Yusuf, yang sudah terlatih menghadapi kerasnya hidup, tiba-tiba terasa diiris oleh belas kasihan yang tajam. Dia melihat seorang manusia yang tampak hilang, terlantar oleh waktu dan mungkin oleh ingatannya sendiri. Rasa lapar di perutnya yang keroncongan sejak tadi siang tiba-tiba terasa tidak penting. Hampir tanpa pikir panjang, Yusuf mengambil 2 buah ubi bakar terbesar dari gerobaknya. Ubi itu kulitnya sudah merekah, menampakkan isinya yang kuning keemasan, menguapkan aroma yang menggoda. Dengan tangan yang sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena sebuah emosi aneh yang campur aduk, dia membungkusnya rapat dalam kertas minyak bekas, lalu berjalan melintasi taman yang terbakar sinar matahari. Dia mendekat, langkahnya pelan agar tidak mengejutkan. "Kakek," ucapnya lembut. Suaranya serak karena sedikit gugup dan panas. Sang kakek lambat laun mengangkat kepalanya. Wajahnya berkeriput dalam, seperti peta yang menceritakan perjalanan panjang hidup. Matanya, yang kosong tadi, perlahan-lahan fokus pada sosok Yusuf. Ada kebingungan di sana, tapi juga kelelahan yang mendalam. "Kakek, ini, silakan dimakan."
Saya lihat kakek sudah lama duduk di sini. Pasti belum makan siang. Lanjut Yusuf, menyodorkan bungkusan hangat itu. Senyumnya kecil, mencoba menyembunyikan keraguan apakah tindakannya dianggap lancang. Kakek itu memandangi bungkusan, lalu memandang wajah Yusuf. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang hanya diisi deru jauh kendaraan. Ini, untuk saya? Suara kakek itu parau, lemah, seperti suara daun kering yang bergesekan. Iya, kek. Silakan. Ubi bakar saya. Masih anget. Ini enak, jawab Yusuf, mendorong bungkusan itu lebih dekat. Kakek itu menerimanya dengan tangan yang jelas-jelas gemetar. Jari-jarinya yang kurus dan berbintik-bintik coklat membuka kertas pembungkus dengan hati-hati, seolah membuka sebuah hadiah berharga. Begitu aroma hangat dan manis menyerbunya, sebuah cahaya kecil seperti muncul di matanya yang tadi redup. "Kamu tidak jual?" tanya kakek itu, masih ragu. "Hari ini sepi, kek." "Saya ikhlasin. Daripada nggak laku juga," ujar Yusuf sambil duduk di ujung bangku yang sama, menjaga jarak yang sopan. Laparnya kini memuncak, tapi dia mengabaikannya. Melihat sang kakek mulai menyantap ubi dengan lahap, perlahan namun penuh semangat, membuat dadanya terasa hangat oleh kepuasan yang aneh. "Enak," gumam kakek itu di sela-sela kunyahan, sambil mengangguk-angguk kecil. "Manis dan hangat." Ucapan terakhir itu diucapkan dengan nada yang berbeda. Seakan, hangat itu bukan sekadar suhu, tapi sebuah perasaan. Mereka duduk dalam diam beberapa saat. Yusuf memperhatikan betapa kakek itu menikmati setiap suap, seolah itu adalah makanan terlezat di dunia. Sebuah tanya besar menggelayut di benak Yusuf. Siapa kakek ini? Dari mana? Kenapa sendirian? Tapi dia menahan diri untuk tidak bertanya. Terkadang, ketenangan lebih berharga daripada rasa ingin tahu. Setelah menghabiskan satu ubi, kakek itu berhenti sejenak, memandang jauh ke jalan raya. Saya lupa," ucapnya tiba-tiba, suaranya berbisik. "Lupa apa, kek?" tanya Yusuf pelan. "Rumah," jawab kakek itu, matanya kembali berkabut. "Saya mau pulang, tapi lupa jalannya." Semua tampak sama. Sebongkah batu besar seakan jatuh di hati Yusuf. "Linglung," kata itu muncul dalam pikirannya. Dia pernah melihat gejala serupa pada tetangga lamanya dulu. Tanpa pikir panjang, Yusuf berkata, "Kakek ingat nama? Atau nama anaknya? Nanti saya bantu cari." Kakek itu mengernyitkan keningnya, berusaha keras mengumpulkan memori yang berserakan. "Saya, Hartono. Anak saya, Bima," ucapnya tersendat-sendat. Lalu, seolah tenaga dan fokusnya habis, dia kembali memusatkan perhatian pada ubi bakar separuhnya yang tersisa, menyantapnya dengan lebih pelan. Yusuf mengangguk, mencoba mencatat nama itu dalam ingatannya. Hartono. Anaknya Bima itu saja. Tidak ada alamat, tidak ada nomor telepon. Dia memutuskan untuk menemani kakek ini sampai selesai makan, atau sampai ada petunjuk lebih jelas. Di tengah kesulitannya sendiri, Yusuf merasa sebuah tanggung jawab yang tak terucap telah jatuh di pundaknya yang masih muda. Dia tidak tahu bahwa keputusan sederhana untuk berbagi rasa lapar dan menemani seorang yang linglung di bangku taman itu, dalam waktu sejam ke depan, akan mengubah peta hidupnya selamanya. Matahari pun perlahan mulai merayap ke barat, menciptakan bayangan panjang dari gerobak ubi bakar dan dua sosok manusia yang, untuk sejenak, saling mengisi kesendirian mereka di tengah kota yang sibuk. Kata-kata yang terucap dari mulut Pak Hartono, "Saya lupa," masih bergema di telinga Yusuf, menciptakan gema yang jauh lebih dalam daripada sekadar pernyataan. Kata-kata itu adalah pintu yang terbuka ke sebuah labirin kesepian, kehilangan, dan kerapuhan yang membuat dada Yusuf sesak. Dia memandangi wajah keriput kakek itu yang disinari cahaya senja yang mulai keemasan. Setiap garis di wajah Hartono seakan bercerita tentang masa lalu yang mungkin gemilang, tetapi kini berujung pada kebingungan di sebuah bangku taman yang asing. Yusuf merasa seolah-olah dia bukan hanya membagikan ubi bakar, tetapi juga menjadi penjaga sementara bagi ingatan seseorang yang sedang menguap. Perutnya sendiri menjerit dengan keras. Rasa lapar yang tadi sempat terlupakan kini menyerang balik dengan kekuatan 2 kali lipat. Suara keroncongan itu nyaring, memecah kesunyian di antara mereka, membuat Yusuf sedikit tersipu.
Dia menekan perutnya dengan tangan, berharap bisa membungkam protes alamiah tubuhnya itu. Ubi bakar yang dia berikan adalah ubi terbesar dan terbaik hari itu. Satu-satunya yang benar-benar matang sempurna, dagingnya padat dan manis. Dia sudah membayangkan menikmati ubi itu nanti, mungkin dengan segelas teh manis panas, sebagai penghibur diri setelah seharian berjuang. Namun, melihat cara Pak Hartono menyantap ubi itu, dengan penuh rasa syukur dan kenikmatan sederhana, semua penyesalan pun menguap. "Terima kasih, Nak," ucap Pak Hartono lagi setelah menelan suapan terakhir dari ubi pertama. Suaranya sedikit lebih jelas, seolah kehangatan makanan telah mengembalikan sedikit tenaga dan fokus. "Ini sangat berarti." "Sama-sama, Kek. Saya senang bisa membantu," jawab Yusuf, tersenyum kecil. Senyum itu tulus, meski di baliknya ada kegelisahan. "Kakek tadi bilang nama anaknya Bima. Kakek ingat yang lain? Tempat tinggal? Atau nomor telepon?" Pak Hartono mengangkat kepalanya. Matanya menatap langit yang mulai berubah warna. Ekspresinya berkerut dalam konsentrasi yang hebat, seperti seorang petualang yang mencoba membaca peta yang sobek. "Bima," gumamnya berulang-ulang, seolah nama itu adalah kunci yang bisa membuka semua kenangan. "Bima, dia sibuk, banyak kerja, mobil, besar." Tangannya membuat gerakan membentuk kotak di udara, menggambarkan sebuah mobil. Yusuf mengangguk, mencoba mengikuti. "Mobil hitam besar. Baik, Kek. Itu bisa membantu. Mungkin kita bisa tunggu di sini. Siapa tahu ada yang mencari kakek." Dia tidak yakin dengan ucapannya sendiri. "Taman ini sepi. Siapa yang akan mencari seorang kakek di sini? Tapi kamu daganganmu," kata Pak Hartono tiba-tiba, memandang ke arah gerobak Yusuf yang terlihat sendirian di seberang jalan. "Jangan sampai hilang." Yusuf terkekeh ringan, terharu karena di tengah kebingungannya, sang kakek masih memikirkan urusannya. "Aman, Kek. Gerobak saya tua, isinya cuma ubi dan arang. Nggak ada yang mau ambil." Dia berusaha terdengar percaya diri, meski sebenarnya dia juga was-was meninggalkan gerobak begitu saja. Itu adalah satu-satunya aset dan sumber penghidupannya. "Kamu baik," ucap Pak Hartono. Tatapannya langsung dan jernih untuk sesaat. "Banyak orang lupa untuk baik." Kalimat itu, sederhana namun dalam, menyentuh sesuatu yang paling sensitif dalam diri Yusuf. Dia teringat pada ibunya, Bu Surti, yang selalu berkata, "Hidup kita mungkin miskin, Nak, tapi hati jangan sampai miskin. Selalu ada yang lebih membutuhkan." Prinsip itulah yang membuat Yusuf, meski dengan perut kosong, memilih untuk memberi. Tapi realitas tetap mengetuk. Dia melihat ke arah gerobaknya. Masih ada 3 ubi bakar berukuran sedang dan beberapa ubi kecil. Jika tidak laku, itu akan menjadi makan malam mereka berdua, dia dan ibunya. Dan jika dia berikan semuanya pada kakek ini, berarti mereka harus makan nasi dengan garam lagi malam ini. Sebuah pergulatan batin yang singkat namun intens terjadi. "Kakek masih lapar? Ini masih ada," tawar Yusuf akhirnya. Suaranya hampir berbisik. Hatinya berkata, "Iya." Tetapi logika kelangsungan hidupnya berteriak, "Tidak." Pak Hartono memandangi bungkusan ubi kedua yang masih utuh di tangannya, lalu melihat wajah Yusuf yang muda, kurus, dan berkeringat. Mata tua yang berpengalaman itu sepertinya bisa membaca lebih dari yang terlihat. "Kamu belum makan?" tanyanya, dengan nada yang tiba-tiba sangat sadar dan penuh perhatian. Yusuf terkejut. Dia mengira bisa menyembunyikannya. "Saya, nanti saja, Kek. Masih ada." Dia berbohong. Lihai, tapi tidak cukup untuk menipu orang seperti Pak Hartono, bahkan dalam kondisinya yang linglung. "Tidak," kata Pak Hartono dengan tegas yang mengejutkan. Dia merobek ubi kedua itu menjadi 2, dengan upaya dan tangan yang gemetar. Satu bagian yang lebih besar dia sodorkan kepada Yusuf. "Kita bagi. Kamu juga makan. Seorang pekerja butuh tenaga." Air mata hampir saja membasahi mata Yusuf. Bukan karena lapar, tapi karena sebuah kebaikan yang dibalas dengan kebaikan, dalam bentuk yang paling sederhana dan mengharukan. Seorang kakek yang tersesat, yang tidak tahu di mana rumahnya,
Masih memiliki kemanusiaan yang utuh untuk peduli pada seorang pemuda miskin yang ditemuinya. "Duduklah, nak. Makan bersama kakek," ajak Pak Hartono, menyentuh lengan Yusuf dengan lembut. Yusuf pun duduk lebih dekat. Dia menerima separuh ubi itu. Rasanya hangat di tangan, dan lebih hangat lagi di hati. Mereka makan dalam diam, duduk berdampingan di bangku taman yang mulai dingin diterpa angin sore. Bunyi kunyahan mereka, desiran angin di daun, dan deru lalu lintas yang jauh menjadi soundtrack bagi momen yang aneh namun mendalam ini. Yusuf merasakan setiap suapan ubi itu dengan intensitas yang berbeda. Ini bukan sekadar makanan pengganjal perut. Ini adalah sebuah persekutuan, sebuah pengingat bahwa kemanusiaan bisa tumbuh subur bahkan di tanah yang paling tandus sekalipun. "Anak saya dulu suka ubi bakar," ucap Pak Hartono tiba-tiba, sambil mengunyah perlahan. Matanya berkaca-kaca, tapi kali ini bukan karena kebingungan, melainkan karena kenangan. Dia bawa pulang, waktu kecil. Kena marah ibunya karena tangan kotor. Sebuah senyum tipis mengembang di bibirnya yang kering. Yusuf tersenyum mendengarnya. "Pasti nakal ya, kek," anaknya. "Nakal, tapi baik hatinya. Seperti kamu," jawab Pak Hartono, menatap Yusuf. Sekarang, dia besar. Sulit ditemui. Dialog sederhana itu mengukir kesan dalam di hati Yusuf. Dia melihat bukan hanya seorang kakek yang linglung, tetapi seorang ayah yang merindukan anaknya, yang terperangkap dalam labirin ingatannya sendiri. Waktu pun berlahan-lahan. Matahari semakin rendah, melukis langit dengan warna jingga dan ungu. Yusuf tahu dia tidak bisa tinggal lebih lama. Dia harus pulang untuk menjaga ibunya. Tapi meninggalkan Pak Hartono sendirian terasa seperti pengkhianatan. "Kakek, bagaimana kalau saya antar ke pos polisi terdekat? Biar polisi yang bantu cari keluarga kakek," usul Yusuf dengan hati-hati. Ekspresi ketakutan yang tiba-tiba muncul di wajah Pak Hartono. "Tidak, jangan polisi. Nanti Bima marah, malu." Dia menggenggam tas kain hitamnya erat-erat, seperti mencari perlindungan. Yusuf menghela napas. Dilema bertambah. Dia memandang sekeliling taman yang semakin sepi dan gelap. Lampu jalan mulai menyala satu persatu, memberikan cahaya kuning yang pucat. Sebuah keputusan harus diambil. Mungkin dia bisa membawa kakek ini ke rumah kontrakannya dulu, tapi rumahnya sempit, kumuh, dan ibunya sakit. Atau, tepat saat kebingungannya memuncak, sebuah suara derap kaki yang tergesa-gesa memecah keheningan. Beberapa sosok bayangan muncul dari arah jalan raya, berlari menuju taman. Yusuf langsung waspada, tubuhnya menegang. Siapa mereka? Apakah ini masalah? Instingnya sebagai anak jalanan yang hidup di lingkungan keras langsung siaga. Namun, sebelum dia bisa bereaksi lebih jauh, sorot lampu kendaraan yang sangat terang menyapu area taman, diikuti suara deru mesin yang halus namun berwibawa. Sebuah mobil hitam yang sangat besar dan bersinar, seperti yang digambarkan Pak Hartono tadi, berhenti mendadak di pinggir jalan, diikuti dua mobil besar lainnya. Dan dari mobil hitam itu, turunlah seorang pria. Pakaiannya rapi sempurna. Wajahnya tampak namun penuh kepanikan dan kesedihan yang mendalam. Matanya langsung tertuju pada bangku tempat mereka duduk. "Ayah!" teriak pria itu. Suaranya pecah oleh emosi, dan dia berlari menghampiri. Yusuf hanya bisa terduduk diam. Separuh ubi bakar terakhir masih tertinggal di tangannya. Mulutnya agak terbuka. Dia menyaksikan pria elegan itu berlutut di depan Pak Hartono, memeluknya erat-erat sambil terisak. Baru kemudian, dalam kebingungan dan keheranannya yang terdalam, Yusuf mulai menyadari satu hal. Keputusannya untuk berbagi rasa lapar dan menghabiskan waktu sore ini mungkin bukan sekadar keputusan dari hati. Mungkin itu adalah titik balik. Dan segala sesuatunya, mulai dari sekarang, tidak akan pernah sama lagi. Kata "ayah" yang meledak dari mulut pria itu bukan sekadar panggilan. Itu adalah letusan emosi yang terkungkung lama, campuran dari kelegaan yang luar biasa, rasa bersalah yang menusuk, dan cinta yang tak terbendung. Suaranya menggema di taman yang semakin senyap, memotong habis narasi kesepian yang selama ini menyelubungi Pak Hartono dan Yusuf. Yusuf terdiam membatu. Separuh ubi bakar di tangannya terasa tiba-tiba dingin. Dia menyaksikan sebuah adegan yang terasa seperti adegan film,
Seorang pria dengan jas potongan sempurna yang harganya mungkin setara dengan penghasilan Yusuf bertahun-tahun, berlutut di atas aspal dan beton yang kotor, memeluk erat sosok tua yang berpakaian sederhana. Pria itu tidak peduli jasnya tertekuk atau celananya yang tampak mahal itu kotor. Air matanya jatuh tanpa rasa malu, membasahi bahu baju kusam Pak Hartono. Bima, kamu? Gumam Pak Hartono, suaranya gemetar. Tangannya yang keriput naik perlahan, seolah ragu, lalu menyentuh rambut pria itu, membelainya dengan gerakan khas seorang ayah. Kamu cari ayah? Ya, ayah. Ya, Allah, saya mencari ayah kemana-mana, jawab pria itu. Bima, sambil menarik napas terseduh-seduh. Dia menarik diri sejenak, memeriksa wajah ayahnya dengan mata yang penuh pemeriksaan. Ayah baik-baik saja? Tidak apa-apa. Siapa yang... Barulah matanya yang merah dan basah itu beralih ke Yusuf, yang masih duduk kaku di ujung bangku. Sorot mata Bima itu tajam, penuh intensitas seorang CEO yang terbiasa menganalisis dan mengambil keputusan dalam sekejap. Dalam sepersekian detik, dia menyapu pandangannya dari wajah Yusuf yang polos namun lelah, ke pakaiannya yang sederhana, ke gerobak ubi bakar di seberang jalan, lalu kembali ke separuh ubi bakar di tangan Yusuf dan bungkusan kertas bekas di pangkuan ayahnya. Puzzle itu tersusun dengan cepat dan sempurna di benaknya. Kamu. Bima mulai, suaranya sudah lebih terkendali, meski masih bergetar. Kamu yang menolong ayah saya. Yusuf baru bisa mengangguk. Lidahnya terasa keluh. Kehadiran Bima dan 3 mobil mewah yang kini memarkir dengan mesin masih menyala, ditambah beberapa pria berkemeja rapi dan berkacamata hitam yang berdiri menjaga jarak namun waspada, menciptakan sebuah aura yang hampir tak nyata. Dunia Yusuf yang hanya seluas gerobak kayu dan gang sempit di rumah kontrakannya, tiba-tiba bertabrakan dengan dunia yang tampak begitu gemilang dan asing. Saya, Yusuf. Pak, saya jualan ubi bakar di sini, ucap Yusuf akhirnya, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Saya lihat kakek, maksud saya, bapak ayahanda, duduk sendirian dari tadi, tampak linglung dan kelaparan. Jadi saya kasih ubi bakar itu. Bima mendengarkan dengan saksama, matanya tak lepas dari Yusuf. Dia lalu menoleh ke ayahnya. Benar, ayah? Dia yang kasih ayah makan. Pak Hartono mengangguk kuat-kuat, memegang lengan Bima. Dia baik, Bima, anak muda yang baik. Dia duduk sama ayah, ajak ayah bicara, kasih ayah makan waktu ayah lapar. Ucapannya jelas, seolah kejutan bertemu anaknya telah mengusir sebagian kabut di pikirannya untuk sementara. Bima menutup matanya sebentar, seperti menahan gelombang emosi lain. Ketika dia membuka matanya lagi, ada sebuah kelembutan dan rasa syukur yang dalam di dalamnya, yang melunakkan garis tegas wajahnya. Dia bangkit dari berlutut, lalu melakukan sesuatu yang membuat Yusuf dan bahkan para pengawalnya terkejut. Dia membungkuk sedikit, memberikan penghormatan yang dalam. Terima kasih, Yusuf. Terima kasih yang tak terhingga. Suara Bima terdengar serius dan sangat tulus. Ayah saya, dia menderita demensia ringan. Kadang dia bisa tiba-tiba pergi sendiri seperti ini, lupa jalan pulang. Kami selalu berusaha menjaganya, tapi hari ini, dia berhasil keluar tanpa sepengetahuan siapapun. Kami sudah mencari ke segala penjuru kota selama 5 jam terakhir. Dia menjulurkan tangannya. Yusuf, dengan refleks yang canggung, segera menyekat tangannya yang sedikit berminyak di celana, lalu menjabat tangan Bima. Jabatan itu kuat, hangat, dan penuh arti. Sama-sama, Pak. Saya cuma ngasih makan. Siapapun juga pasti akan membantu, jawab Yusuf rendah hati. Tidak, sanggah Bima dengan tegas, masih menggenggam tangan Yusuf. Tidak, siapapun. Di kota sebesar ini, di tengah kesibukan dan kepentingan masing-masing, hanya kamu yang berhenti. Kamu yang peduli. Kamu yang membagi rezekimu sendiri. Matanya sekali lagi memandang ubi di tangan Yusuf dan kondisi Yusuf secara keseluruhan. Sebagai seorang pengusaha yang tajam, dia bisa membaca kemiskinan yang bersahaja namun terhormat dari diri pemuda ini. Kamu bahkan belum makan malam, bukan? Ubi itu adalah jatahmu sendiri. Yusuf merasa tersipu, terbaca dengan mudah. Dia hanya bisa mengangguk.
Tak bisa berbohong lagi di hadapan tatapan yang begitu jernih dan penuh empati itu. Bima menghela napas panjang. Dia melepas jabat tangan, lalu merogoh saku dalam jasnya. Yang dia keluarkan bukan dompet kulit mewah, melainkan sebuah kartu nama sederhana namun elegan dari bahan kertas tebal. Nama saya Bima Putra Wardhana. Ini kartu saya. Dia menyodorkannya kepada Yusuf. Saya berhutang budi yang besar padamu. Bukan hanya karena memberi ayah saya makan, tapi karena menjaganya, menemani dia, dan yang paling penting, memperlakukannya dengan hormat dan kemanusiaan. Itu yang paling berharga. Yusuf menerima kartu itu dengan kedua tangan, seperti menerima sesuatu yang sakral. Tertulis di sana, Bima Putra Wardhana, Presiden Direktur, Grup Wardhana. Alamat kantornya di Menara Tinggi di pusat kota. Dunia itu kembali terasa sangat jauh. Besok, lanjut Bima, suaranya menjadi lebih formal, namun masih penuh ketulusan. Datanglah ke kantor saya. Jam 9 pagi. Saya ingin membicarakan bagaimana saya bisa membalas kebaikanmu. Yusuf terperangah. Saya tidak mengharapkan apa-apa, Pak. Benar, saya cuma bantu. Saya tahu, kata Bima, tersenyum untuk pertama kalinya. Senyum itu menghangatkan wajahnya. Justru karena itulah saya harus melakukan sesuatu. Kebaikan tanpa pamrih adalah hal yang langka. Dan hal yang langka, layak untuk dihargai. Dia berpaling ke ayahnya, yang sekarang tampak lebih tenang, menggenggam tangan Bima. Sekarang, izinkan saya membawa ayah saya pulang. Dia perlu istirahat. Tentu, Pak, tentu saja, jawab Yusuf cepat. Bima memandangnya sekali lagi, seolah ingin memastikan wajah Yusuf terpatri dalam ingatannya. 9 pagi, Yusuf, jangan lupa. Lalu, dengan penuh kelembutan, dia membimbing ayahnya berdiri dan berjalan perlahan menuju mobil hitam megah itu. Salah satu pengawal membukakan pintu. Sebelum masuk, Pak Hartono menoleh sekali lagi ke arah Yusuf. Dia melambai. Terima kasih, Nak. Semoga Tuhan membalas kebaikanmu, ucap Pak Hartono, suaranya jelas dan penuh doa. Yusuf membalas lambaian itu, perasaannya campur aduk. Dia berdiri di sana, menyaksikan rombongan mobil mewah itu perlahan menjauh. Lampu belakangnya menyala merah di kejauhan, menghilang di balik tikungan. Suasana taman tiba-tiba terasa sangat hening, sangat kosong, dan sangat dingin, kontras dengan kehangatan emosi yang baru saja meninggalkannya. Dia menatap kartu nama di tangannya. Grup Wardhana. Bahkan Yusuf yang hidup di pinggiran pun tahu nama itu. Konglomerasi itu terkenal dengan bisnis properti, retail, dan logistiknya. Sosok Bima Putra Wardhana kadang muncul di koran atau televisi lokal, selalu dengan aura sukses dan kekuasaan. Dan kini, CEO itu baru saja berterima kasih padanya. Meminta dia datang ke kantornya. Dia berjalan kembali ke gerobaknya. Kakinya terasa lemas. Pikirannya berputar kencang. Apa arti semua ini? Apa yang bisa dia harapkan? Uang? Pekerjaan? Atau hanya sekadar ucapan terima kasih yang lebih formal? Haruskah dia benar-benar pergi? Rasa rendah diri dan keraguan mulai menyusup. Dia orang penting. Saya hanya penjual ubi bakar. Apa saya pantas? Tapi, dia teringat pada tatapan tulus Bima, pada jabatan tangan yang hangat, pada ucapan Pak Hartono. Ini bukan tentang pantas atau tidak pantas. Ini tentang janji. Dan Yusuf adalah orang yang menepati janji. Dia membereskan gerobaknya dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Hanya tersisa satu ubi kecil untuk dibawa pulang. Malam ini, mungkin dia dan ibunya harus benar-benar berhemat. Namun, di tengah kegelisahan dan laparnya, ada sebuah benih harapan kecil yang mulai bersemi, hangat dan menjanjikan, seperti ubi bakar yang baru keluar dari bara. Benih yang ditanam oleh sebuah keputusan dari hati di sebuah sore yang biasa. Dia tidak tahu benih itu akan tumbuh menjadi apa, tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Yusuf merasa bahwa jalan di depannya mungkin, hanya mungkin, tidak lagi buntu. Angin malam berhembus, membawa serta janji akan sebuah pertemuan yang akan mengubah segalanya. Perjalanan pulang ke rumah kontrakan di Gang Buntu, Kelurahan Miroto, malam itu terasa berbeda bagi Yusuf.
Biasanya, dia mendorong gerobaknya dengan langkah lunglai. Tubuhnya lelah terhimpit beban ekonomi dan kepedihan melihat ibu yang sakit. Namun, sore itu, meski perutnya masih keroncongan dan gerobaknya nyaris kosong, ada sebuah getaran aneh di dadanya. Getaran itu bukan kegembiraan kosong, melainkan sebuah campuran antara harapan yang memberatkan dan kecemasan yang mengusik. Kartu nama Bima Putra Wardana yang terselip rapi di saku celananya terasa seperti sepotong bara panas, mengingatkannya pada janji yang harus dia tepati esok hari. Gang buntu hidup sesuai namanya. Sempit, gelap jika malam tiba karena hanya ada beberapa lampu penerangan jalan yang separuhnya mati, dan dipadati rumah-rumah petak berhimpitan. Suara televisi dari berbagai arah, tangisan bayi, dan percakapan santai para tetangga yang duduk di depan rumah menjadi soundtrack keseharian. Saat Yusuf muncul dengan gerobaknya yang berderit, beberapa tetangga melambai. "Loh, Yu, kok cepet banget pulang? Ubinya laris manis tadi?" Sapa Mbah Joko, seorang tukang tambal ban yang kiosnya persis di mulut gang. Yusuf menggeleng, tersenyum kecut. "Enggak, Mbah. Cuma, ada sesuatu." "Ada sesuatu? Wajahmu cerah nih, meski kelaparan," sahut Butini, penjual gorengan di seberang, sambil mengipasi dagangannya. Mereka semua tahu betul kondisi keluarga Yusuf, dan seringkali secara diam-diam saling membantu dengan memberikan sedikit lauk atau sayuran lebih. Yusuf hanya mengangguk, tak ingin bercerita lebih. Dia merasa kisahnya dengan mobil mewah dan CEO itu terlalu mustahil, seperti mimpi di siang bolong yang jika diceritakan hanya akan ditertawakan atau disangka mengada-ada. Dia sampai di depan rumah kontrakannya yang berupa satu kamar dengan ruang tamu kecil dan dapur semi terbuka di belakang. Lampu neon 5 watt yang redup sudah menyala, menandakan ibunya masih terjaga. "Dik Yusuf, itu kamu?" Suara lemah namun hangat Bu Surti terdengar dari dalam. "Iya, Bu. Saya pulang," jawab Yusuf sambil mengunci gerobak di pinggir jalan dengan rantai besi tua. Dia membawa masuk satu-satunya ubi kecil yang tersisa dan sebuah bungkusan kecil yang dia beli dari uang recehnya, sebutir telur dan seikat kecil kangkung. Ruangan itu sederhana namun bersih. Ranjang besi tempat Bu Surti berbaring dipisahkan oleh tirai bunga-bunga usang dari ruang tamu yang juga berfungsi sebagai kamar Yusuf. Udara terasa pengap, namun harum oleh bau obat gosok dan minyak kayu putih. Yusuf langsung menghampiri ibunya. "Kenapa wajahmu seperti melihat hantu, Nak? Atau dapat rezeki nomplok?" tanya Bu Surti, matanya yang sayu memandang penuh perhatian. Seorang ibu selalu bisa membaca anaknya. Yusuf duduk di sisi ranjang, lalu mulai bercerita. Dari awal hingga akhir. Tentang kakek tua yang linglung, tentang ubi bakar yang dia berikan, tentang rombongan mobil mewah, tentang Bima Putra Wardana yang menangis dan berterima kasih, dan tentang janji untuk datang ke kantornya esok hari. Suaranya pelan, sesekali terbata, seolah tak yakin dengan kisahnya sendiri. Bu Surti mendengarkan dengan seksama, tanpa memotong. Tangannya yang kurus memegang tangan Yusuf erat. Setelah Yusuf selesai, ruangan itu hening sejenak. Hanya terdengar suara jangkrik dari luar. "Jadi, kakek itu ternyata orang kaya?" tanya Bu Surti pelan. "Sepertinya sangat kaya, Bu. Anaknya CEO. Mobilnya, seperti di film. Dan kamu diundang ke kantornya?" Yusuf mengangguk, mengeluarkan kartu nama yang sudah agak lembab oleh keringat tangannya. Bu Surti mengambilnya, memandanginya lama. Matanya yang biasanya redup oleh sakit, tiba-tiba berbinar oleh air mata. "Nak," ucapnya, suaranya bergetar. Ini adalah ujian sekaligus berkah dari Yang Maha Kuasa. Kamu melakukan sesuatu yang benar, dengan hati yang tulus. Dan kebaikan itu akan kembali. Caranya kita tak pernah tahu. Tapi Bu, saya takut." Aku Yusuf, akhirnya menyuarakan kegelisahannya. "Saya cuma lulusan SMA. Pakaian saya seperti ini. Cara bicara saya. Apa saya tidak akan dipermalukan di sana?" Mungkin beliau hanya sekadar ingin berterima kasih secara formal, memberi sedikit uang lalu selesai. Atau malah saya ditertawakan karena berharap lebih. Bu Surti mengangkat tangan, membelai pipi anaknya yang kurus. "Yusuf, dengarkan ibu. Orang sebesar itu, dengan jabatan setinggi itu, tidak akan membuang waktunya hanya untuk sekadar formalitas. Jika dia mau memberi uang,
Bisa diberikannya langsung tadi sore. Tapi dia memintamu datang. Itu artinya dia ingin melihatmu lebih dekat, ingin mengenalimu. Itu adalah sebuah kehormatan. Tapi bagaimana dengan dagangan? Jika saya pergi, Ibu. Urusan dagangan, besok bisa libur 1 hari. Urusan Ibu masih bisa jaga diri. Yang penting adalah kamu harus pergi. Dengan kepala tegak. Kamu tidak meminta-minta, Yusuf. Kamu diundang. Ingat itu. Suara Bu Surti penuh keyakinan. Sebuah keyakinan yang selama ini menjadi penopang hidup mereka. Mereka makan malam dengan sangat sederhana. Nasi dengan telur dadar dan kangkung rebus. Ubi kecil itu dipanggang lagi dan dibagi 2. Di tengah kesederhanaan itu, harapan itu tumbuh. Mereka berdiskusi tentang apa yang harus dilakukan besok. Yusuf tidak memiliki pakaian yang pantas. Pakaian terbaiknya adalah kemeja lengan panjang putih yang sudah kusam dan celana hitam yang ujungnya sedikit frayet. Bu Surti bersikeras untuk menyetrikanya semalaman agar setidaknya tampak rapi. Jangan minta apa-apa, Yusuf. Pesan Bu Surti berulang kali sambil meminum obatnya. Dengarkan baik-baik apa yang dikatakan beliau. Jawab dengan jujur. Jika ditawari sesuatu, terima dengan rasa terima kasih dan rendah hati. Jika tidak ditawari apa-apa, ucapkan terima kasih karena sudah dipertemukan. Yang penting, jaga harga dirimu. Kita miskin, tapi kita punya harga diri yang tak boleh dijual. Malam itu, Yusuf susah tidur. Bayangan menara perkantoran megah, resepsionis yang mungkin menyeringai melihat penampilannya, dan wajah Bima yang berwibawa silih berganti di pikirannya. Dia juga memikirkan tetangganya, terutama Roni si preman yang sering memeras pedagang kecil. Jika Roni tahu tentang ini, bisa jadi masalah. Namun, tekadnya sudah bulat. Dia akan pergi, bukan untuk mengemis, tapi untuk menepati janji dan melihat apa yang akan terjadi. Keesokan paginya, Yusuf mandi lebih awal. Dia mengenakan kemeja putih dan celana hitam itu, yang meski disetrika rapi, tetap menyimpan bekas jahitan tambalan di beberapa tempat yang tak terlalu kelihatan. Sepatunya adalah sepatu kets kulit palsu yang sudah aus di bagian sol. Dia menyisir rambutnya rapi, dan setelah mencium tangan ibunya yang mendoakannya panjang-panjang, Yusuf pun berangkat. Dia tidak naik angkutan umum. Dia berjalan kaki dulu ke halte, memikirkan setiap langkahnya. Udara pagi di Semarang masih segar, namun dadanya berdebar-debar. Dia mengeluarkan kartu nama itu lagi, membaca alamatnya, Menara Wardana, lantai 38, Jalan Sudirman nomor 1. Saat dia menaiki bus kota yang penuh sesak, berdiri berdesakan dengan pekerja lain, Yusuf merasa seperti berada di 2 dunia yang terpisah. Di satu sisi, dia adalah Yusuf si penjual ubi bakar yang akrab dengan keringat dan debu jalanan. Di sisi lain, dia sedang dalam perjalanan untuk bertemu dengan seorang yang hidup di lantai 38 sebuah menara, mungkin melihat kota dari ketinggian yang tak pernah dia bayangkan. Bus itu bergerak pelan. Yusuf memejamkan mata, berusaha menenangkan diri. Dia mengingat kata-kata ibunya, "Kamu diundang. Kamu tidak meminta-minta." Kalimat itu menjadi mantranya, mengusir sedikit demi sedikit rasa rendah diri yang menggerogoti. Saat bus mendekati kawasan Sudirman, pemandangan mulai berubah. Gedung-gedung tinggi menjulang. Kaca-kacanya memantulkan sinar matahari pagi. Mobil-mobil mewah lalu lalang. Yusuf turun di halte terdekat, dan dari sana, dia berjalan kaki menuju Menara Wardana. Gedung itu begitu megah, begitu tinggi, membuatnya merasa sangat kecil. Di depannya, ada air mancur dan plaza yang bersih. Orang-orang lalu lalang dengan pakaian bisnis yang sempurna, membawa tas laptop, berbicara dengan percaya diri. Yusuf berhenti sejenak di depan pintu kaca berputar yang besar. Nafasnya tertahan. Di balik kaca itu, terlihat lobi yang sangat luas, berlapis marmer, dengan resepsion desk yang panjang dan beberapa petugas keamanan berdiri tegak. Ini dia, pikir Yusuf. Gerbang menuju dunia yang sama sekali berbeda. Dia menarik napas dalam-dalam, menguatkan hati, lalu melangkah maju. Roda pintu kaca berputar halus, membawanya masuk ke dalam sebuah ruangan yang sejuk oleh AC, beraroma harum, dan penuh dengan gemerlap dunia yang selama ini hanya dia lihat dari jauh. Perjalanan untuk menepati sebuah janji pun dimulai.
dan Yusuf sama sekali tidak tahu bahwa langkahnya melewati pintu kaca itu adalah langkah pertama yang akan mengubah takdir hidupnya selamanya. Sementara Yusuf melangkah penuh was-was menuju lobi megah Menara Wardhana, di sebuah warung kopi kumuh yang letaknya berseberangan dengan Taman Sriwijaya, mata jahat mengamati dengan penuh perhitungan. Roni, dengan tubuhnya yang kekar penuh tato dan wajahnya yang kerap menyeringai sinis, sedang menyeruput kopi hitam pekat sambil memandangi gerobak ubi bakar Yusuf yang sudah dikunci di pojok gang. Dia tidak melihat kejadian semalam secara utuh, tetapi cukup untuk membuat gambaran yang membuat darahnya mendidih oleh iri dan kesempatan. Dia ditemani oleh dua anak buahnya, Bowo dan Jarwo. Bowo yang kurus dan licik seperti tikus, sambil mengunyah kacang, berkata dengan suara sengau. Katanya si Ucup semalam digelandang sama orang tajir beneran. Ya Ron? Mobil item gede. Rombongan. Roni menepuk-nepuk rokok kreteknya di asbak kaleng. Gue lihat sendiri. Si kakek tua yang biasa linglung di taman ternyata punya anak bos gede. Si miskin Ucup dikasih kartu nama. Dasar rejeki anjing. Ucapannya penuh dengki. Dalam dunia preman kecil-kecilan seperti Roni, melihat orang seperti Yusuf, yang menurutnya lemah dan penurut, mendapatkan koneksi ke orang kaya, adalah sebuah penghinaan terhadap hukum jalanan yang dia yakini, bahwa yang kuat, seperti dirinya, yang seharusnya mendapat segalanya. Terus kita ngapain, Ron? Nanti si Ucup jadi sombong, gak mau kasih uang keamanan lagi. Celetuk Jarwo, yang bodohnya lebih dominan daripada ototnya. Roni menghela asap rokoknya panjang-panjang. Matanya berbinar licik. Nggak semudah itu. Orang kaya MAH biasanya cuma kasih uang sekali terus hilang kontak. Atau kasih kerjaan rendah yang tetap aja bikin dia miskin. Namun, di balik kata-katanya, ada kecemasan lain. Dia pernah sekali mencoba memungut iuran dari sebuah kafe kecil yang ternyata berada di bawah naungan salah satu perusahaan grup Wardhana. Hasilnya, dia hampir dipukuli habis-habisan oleh preman tingkat atas yang lebih berkuasa dan mendapat ancaman serius. Sejak saat itu, nama Wardhana menjadi semacam garis merah yang dia takut untuk lewati. Tapi, gimana kalau si bos beneran ngasih dia posisi, Ron? Nanti dia jadi punya backingan. Bowo menyuarakan ketakutan yang sama. Makanya kita harus cari tahu dulu, geram Roni, membuang puntung rokoknya. Kita intai dia. Lihat apa yang terjadi. Kalau emang cuma dikasih uang receh, kita ambil sebagian. Kalau dia dapat kerjaan bagus. Roni membuat gerakan mengiris leher dengan jarinya yang kotor. Kita punya leverage baru. Dia bisa jadi sapi perahan kita. Kasih dia modal buat usaha ubi bakar gede-gedean. Terus kita yang kontrol duitnya. Atau, kita minta dia masukin kita kerja di perusahaannya itu. Imajinasi Roni sudah melambung liar. Dalam pikirannya yang dipenuhi mimpi kekuasaan semu, Yusuf bisa jadi adalah tiketnya untuk masuk ke dunia yang selama ini tak terjangkau. Atau setidaknya, sumber penghasilan baru yang lebih besar dari sekadar memeras pedagang kaki lima. Tapi Ron, kalau ketahuan sama bosnya itu, Jarwo masih ragu. Goblok, nggak bakal ketahuan. Si Ucup itu pengecut. Ibunya juga sakit-sakitan. Dia nggak bakal berani melawan. Dia lebih milih ngasih sebagian daripada kita ganggu ibunya. Roni tersenyum puas, merasa sudah menemukan strategi sempurna. Kita tunggu dia pulang. Habis ini, Bowo, kamu yang ikutin dia kemana dia pergi pagi ini. Pasti ke kantor si bos itu. Catat alamatnya. Lihat dia keluar dari sana jam berapa, ekspresinya gimana. Bowo mengangguk patuh. Siap, bos. Roni kemudian memandang ke arah gang tempat rumah Yusuf. Kita juga harus jaga ibunya si Ucup. Biar dia tahu, meskipun dia ketemu orang kaya, akarnya tetap di sini. Di gang buntu, yang berkuasa tetap Roni. Rencana jahat mulai disusun dengan rapi. Dalam bayangan Roni, Yusuf hanyalah sebuah pion yang naik level secara tak terduga, dan dia berniat untuk mengontrol pion itu untuk keuntungannya sendiri. Namun, yang tidak disadari Roni adalah bahwa ketamakannya buta. Dia tidak memahami sifat dasar Yusuf, kejujuran dan keteguhan hatinya, yang justru menjadi alasan mengapa Bima tertarik. Dia juga meremehkan kekuatan dan kecerdasan seorang seperti Bima Putra Wardhana,
yang tidak akan mudah dibodohi atau diintimidasi oleh preman kampung. Selain itu, dia lupa bahwa di ekosistem kejahatan yang lebih besar, dirinya hanyalah ikan kecil yang bisa dengan mudah dilahap. Sementara itu, di menara yang menjulang, Yusuf sama sekali tidak menyadari bahwa dirinya sedang menjadi incaran. Pikirannya dipenuhi oleh pertemuan yang akan datang. Di lobi, setelah melalui pemeriksaan keamanan yang ketat dan mendapat tatapan aneh dari resepsionis karena penampilannya, Yusuf akhirnya diantar oleh seorang satpam yang sopan menuju lift ekspres yang menuju lantai 38. Dia berdiri di dalam kabin lift yang berlapis kaca, menyaksikan pemandangan kota yang semakin mengecil di bawahnya. Jantungnya berdebar kencang. Di lantai 38, pintu lift terbuka menuju sebuah resepsion area yang lebih mewah lagi. Seorang sekretaris dengan dandanan sempurna, Ibu Sari, sudah menunggunya. "Bapak Yusuf?" tanyanya dengan senyum profesional, meski matanya sekilas menyapu penampilan Yusuf. "Ya, saya Yusuf. Silakan ikuti saya. Bapak Bima sudah menunggu." Yusuf mengikuti Ibu Sari melalui koridor yang sunyi, karpetnya tebal, dindingnya dipajangi lukisan-lukisan abstrak yang mahal. Setiap langkahnya terasa berat. Mereka sampai di depan pintu kayu besar bertuliskan Presiden Direktur. Ibu Sari mengetuk, lalu membukakan pintu. "Bapak Yusuf sudah datang, Pak." Di dalam ruangan yang sangat luas dengan view kota 360 derajat itu, Bima berdiri di dekat jendela, memandang keluar. Dia berpaling, dan wajahnya langsung menyunggingkan senyum yang lebih hangat daripada senyum profesional tadi. "Yusuf, tepat waktu. Silakan masuk." Pertemuan dua dunia itu pun resmi dimulai. Sementara di bawah, di warung kopi yang penuh asap, bayangan-bayangan cemburu mulai merangkak, menyusun rencana untuk merebut secercah cahaya yang baru saja menyentuh hidup seorang pemuda miskin. Pertarungan tak hanya terjadi di ruang rapat yang mewah, tetapi juga akan segera menyebar ke ganggang sempit dan taman-taman sunyi, di mana iri hati dan niat jahat bersiap untuk memetik buah yang tidak mereka tanam. Ruangan Bima lebih mirip galeri seni yang nyaman ketimbang kantor stereotip seorang CEO. Dinding satu sisi adalah kaca dari lantai ke langit-langit, memamerkan pemandangan kota Semarang yang terbentang seperti karpet hidup di bawah kaki. Di sisi lain, rak buku tinggi berisi volume-volume tebal bersanding dengan patung-patung kayu kontemporari dari seniman lokal. Namun, aura kekuasaan dan otoritas tetap terasa, terpancar dari meja kerja besar dari kayu jati tua yang bersih dan terorganisir sempurna, serta dari postur Bima sendiri yang meski ramah, tetap memancarkan kepercayaan diri yang besar. "Silakan duduk, Yusuf," kata Bima, menunjuk ke sepasang sofa kulit yang nyaman di sudut ruang tamu kecil di dalam kantornya, terpisah dari meja kerjanya. Ini adalah isyarat halus bahwa pertemuan ini lebih personal daripada profesional. "Apakah sulit menemukan tempat ini?" Yusuf duduk dengan kaku di tepi sofa, berusaha menempatkan kedua tangannya di pangkuan dengan rapi. "Tidak terlalu, Pak. Ada petunjuk." "Bagus." Bima duduk di seberangnya, memandang Yusuf dengan pandangan yang lebih menyelidik daripada di taman kemarin. Dia memperhatikan kegugupan yang jelas, tetapi juga melihat kesungguhan di mata pemuda itu. "Sebelum kita mulai, terima kasih sekali lagi. Ibu Sari di luar sudah menyiapkan minuman. Mau teh, kopi, atau air mineral?" "Air mineral saja, Pak. Terima kasih," jawab Yusuf cepat. Dia takut jika minum teh atau kopi, tangannya yang gemetar akan membuatnya tumpah. Bima mengangguk, lalu berbicara melalui interkom ke meja Ibu Sari. Tak lama, Ibu Sari masuk membawa nampan dengan segelas air dan secangkir kopi untuk Bima. Setelah dia pergi, Bima mengambil cangkirnya, menyeruput perlahan. "Yusuf, saya ingin mengenalmu lebih baik." Mulailah Bima, suaranya tenang namun penuh perhatian. "Ceritakan sedikit tentang dirimu, keluarga, latar belakang, dan bagaimana akhirnya berjualan ubi bakar." Yusuf menarik napas dalam-dalam. Ini seperti wawancara kerja, tapi lebih intens karena tidak ada kisi-kisi yang bisa dipelajari. Dia mulai bercerita dengan jujur, tanpa berusaha memperindah atau menyembunyikan. Tentang ayahnya yang sudah meninggal karena kecelakaan kerja ketika dia masih SMP, tentang ibunya yang sakit-sakitan, tentang mimpinya kuliah yang kandas karena tak ada biaya, dan tentang gerobak ubi bakar warisan ayah yang menjadi tumpuan hidup mereka. Dia juga bercerita soal rutinitasnya, tentang Taman Sriwijaya sebagai base camp,
dan tentang tetangga-tetangganya yang terkadang membantu. Bima mendengarkan tanpa memotong. Sesekali dia mengangguk, terutama saat Yusuf menyebutkan bagaimana ibunya selalu menanamkan nilai kejujuran dan berbagi meski dalam kekurangan. Cerita itu, meski sederhana, menyentuh sisi humanis Bima yang jarang ditunjukkan di ruang rapat. Dan impianmu, jika suatu hari nanti ada kesempatan? Tanya Bima setelah Yusuf selesai. Yusuf terdiam sejenak. Saya ingin ibuku sehat, Pak. Itu yang utama. Lalu, saya ingin punya usaha kecil yang stabil. Mungkin warung atau depot kecil, tidak harus besar. Dan jika mungkin, dia ragu, tapi memutuskan untuk terus terang. Saya masih ingin belajar ilmu tentang mengelola usaha, tentang keuangan sederhana, agar tidak selamanya hanya mengandalkan tenaga saja. Jawaban itu polos. Ambisinya sederhana namun konkret. Bima tersenyum. Dia melihat potensi di sini. Bukan potensi jenius bisnis, melainkan potensi karakter, ketahanan, kejujuran, dan kemauan untuk belajar. Baik, Yusuf. Saya menghargai kejujuranmu. Sekarang, saya akan memberitahukan apa yang bisa saya tawarkan, kata Bima, menempatkan cangkir kopinya. Saya tidak akan memberimu sejumlah uang besar sekaligus. Itu, menurut pengalaman saya, justru bisa menghancurkan seseorang. Saya juga tidak akan menawarkanmu posisi tinggi di perusahaan ini tanpa dasar yang jelas. Itu tidak adil bagi orang lain yang sudah berjuang bertahun-tahun. Yusuf mengangguk pelan. Hatinya sedikit ciut namun memahami logika itu. Inilah yang dia duga. Namun, lanjut Bima, suaranya tegas. Saya ingin memberimu sebuah kesempatan. Kesempatan untuk membuktikan diri dan belajar. Saya punya pabrik pengemasan produk konsumen di kawasan industri Tugu. Bagian logistik dan gudangnya selalu membutuhkan tenaga yang jujur dan teliti. Saya menawarkanmu posisi sebagai magang di divisi logistik pabrik itu. Yusuf membuka matanya lebar. Magang? Itu jauh dari bayangannya tentang hadiah besar. Tapi, itu adalah sesuatu. Sebuah pintu. Sebagai magang, kamu akan mendapatkan uang saku yang cukup untuk hidup sederhana dan berobat ibumu. Kamu akan diajari sistem kerja, manajemen inventaris, dan disiplin kerja profesional. Kamu akan bekerja dari bawah, sama seperti karyawan lain. Bima mengamati reaksi Yusuf. Ini adalah tawaran saya. Tidak glamor, bahkan mungkin berat. Tapi ini adalah fondasi. Apakah kamu tertarik? Tanpa ragu, Yusuf menjawab. Tertarik, Pak? Saya terima. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Baginya, ini lebih berharga daripada uang tunai. Ini adalah jalan. Bima tersenyum puas. Bagus. Ibu Sari akan mengurus dokumen dan perkenalanmu dengan manajer SDM yang akan menempatkanmu. Namanya Pak Darto. Dia akan... Belum selesai Bima bicara, ketukan di pintu terdengar. Ibu Sari masuk lagi. Pak Bima, Pak Darto dari HRD ada di luar. Katanya ada urusan penting mengenai penempatan magang baru. Tepat waktu. Suruh dia masuk, kata Bima. Pintu terbuka, dan masuklah seorang pria paruh baya dengan kemeja lengan pendek yang ketat di perutnya yang buncit. Wajahnya bulat dengan kacamata berlensa tebal. Rambutnya disisir rapi dengan minyak, dan senyumnya terpampang lebar namun tidak sampai ke matanya yang kecil dan tajam. Dia adalah Darto, manajer HRD untuk tingkat pelaksana dan magang. Selamat pagi, Pak Bima. Sapa Darto dengan suara menggelegar, sambil memberikan sedikit anggukan hormat yang berlebihan. Matanya langsung beralih ke Yusuf, menyapu dari ujung kepala sampai kaki dalam sekejap. Sebuah kilatan penilaian yang cepat, dan Yusuf bisa merasakan adanya pandangan merendahkan di balik senyum itu. Selamat pagi, Darto. Ini Yusuf, calon magang yang saya ceritakan singkat tadi, kata Bima. Darto mendekat, menjulurkan tangan. Darto, manajer SDM. Senang bertemu. Jabatannya cepat dan kuat, seperti ingin menunjukkan dominansi. Yusuf, Pak. Senang bertemu, balas Yusuf, berusaha tegas. Ya. Saya sudah dengar ceritanya. Memberi makan Pak Hartono.
Sungguh mulia, ucap Darto, namun nadanya datar, seperti sedang membaca memo. Dia lalu menoleh ke Bima. Kalau boleh saya tahu, Pak, untuk posisi magang yang mana? Kita ada beberapa lowongan, tapi biasanya untuk anak-anak SMK yang sudah punya basic, atau mahasiswa yang butuh PKL. Bima, yang sudah duduk kembali di belakang mejanya, menjawab dengan tenang namun penuh wibawa. Untuk divisi logistik di pabrik Tugu, Darto, Yusuf akan mulai dari bawah. Saya percaya dia bisa belajar dengan cepat. Tolong urus administrasinya dan berikan orientasi yang baik. Darto mengangguk cepat, namun ada sesuatu yang mengeras di sudut mulutnya. Tentu, Pak, tentu. Semua akan saya urus. Dia lalu memandang Yusuf lagi. Kamu bawa berkas-berkas? Foto, KTP, ijazah. Yusuf gelagapan. Saya belum, Pak. Ijazah SMA ada di rumah. Ya sudah, nanti kamu bawa besok. Ikut saya beri formulir dan jelaskan prosedurnya. Darto sudah berbalik, memberi isyarat pada Yusuf untuk mengikutinya. Rupanya, audiensi dengan direktur utama sudah dianggap selesai. Yusuf bangkit, lalu membungkuk hormat ke arah Bima. Terima kasih sekali lagi, Pak Bima. Bima bangkit, berjalan mendekat, dan sekali lagi menjabat tangan Yusuf. Semangat, Yusuf. Kerja keras dan jujur. Lapor padaku progresmu nanti. Itu adalah janji sekaligus perintah. Baik, Pak. Yusuf pun mengikuti Darto keluar dari ruangan mewah itu. Begitu pintu tertutup dan mereka berjalan di koridor menuju lift, suasana berubah drastis. Senyum lebar Darto langsung lenyap, digantikan oleh ekspresi dingin dan sedikit sinis. Jadi, kamu dapat privilege langsung dari Pak Bima, ya? Gumam Darto sambil menekan tombol lift. Hanya karena kasih makan orang tua beliau yang lagi linglung. Yusuf merasa tersindir. Saya tidak menganggapnya privilege, Pak. Saya hanya berbuat baik, dan Pak Bima memberi kesempatan. Kesempatan. Darto mengulang kata itu dengan nada mengejek. Di perusahaan besar ini, kesempatan didapat dengan kompetisi, dengan kualifikasi, bukan dengan bersedekah. Lift terbuka dan mereka masuk. Darto melanjutkan, kamu tahu, keponakan saya sendiri, Andi, lulusan SMK Bisnis, juga mengincar posisi magang di logistik. Tapi ternyata posisinya sudah direservasi untukmu. Yusuf diam. Dia merasa tidak nyaman. Ini adalah duri pertama yang dia temui di gerbang dunia barunya. Kecemburuan dan prasangka dari orang dalam. Saya akan bekerja keras, Pak. Ucap Yusuf akhirnya, mencoba netral. Kita lihat saja. Jawab Darto singkat saat lift sampai di lantai HRD. Kerja di pabrik itu bukan main-main. Bukan jualan ubi di taman. Banyak aturan, banyak tekanan. Yang tidak kuat, biasanya minggat dalam seminggu. Kata-kata itu seperti cambuk. Yusuf mengatupkan rahangnya. Dia tahu ini adalah ujian pertama. Bukan dari Bima, tapi dari orang-orang seperti Darto yang melihatnya sebagai penerima curang, sebagai orang luar yang menyelundup lewat pintu belakang. Saat mereka berjalan melalui area HRD yang dipenuhi kubikel, banyak mata karyawan yang penasaran tertuju padanya. Penampilannya yang sederhana jelas mencolok. Yusuf berusaha mengangkat dagunya, mengingat pesan ibunya, kamu diundang, bukan meminta-minta. Dia tidak tahu bahwa konflik dengan Darto dan keponakannya, Andi, hanyalah permulaan. Dan jauh di bawah, di jalanan, seseorang yang bernama Roni juga sudah mulai menggerakkan bidaknya untuk mengintai dan, pada akhirnya, mengganggu kehidupan baru yang baru saja mulai dirintis Yusuf. Perjalanannya di dunia baru ini tidak akan mulus. Justru, jalan itu dipenuhi dengan rintangan yang sengaja dihamparkan oleh mereka yang iri hati dan merasa terancam oleh kehadiran seorang penjual ubi bakar yang sederhana. Pabrik pengemasan, Wardana Consumer Goods, di kawasan industri Tugu bukanlah tempat yang indah. Bangunannya kokoh dari beton dan baja, dikelilingi pagar tinggi berduri, dengan area parkir luas untuk puluhan truk kontainer. Suara mesin-mesin besar berdengung tanpa henti, menciptakan latar belakang suara yang konstan, dan udara di sekitarnya berbau campuran plastik baru, tinta, dan logam. Bagi Yusuf,
yang sehari-harinya diisi oleh angin taman dan aroma ubi bakar, lingkungan ini terasa asing, keras, dan hampir menindas. Hari pertama magangnya dimulai dengan pengenalan singkat dan dingin dari supervisor shift pagi, seorang pria kurus bernama Pak Wagiman yang wajahnya tampak lelah abadi. Dia memperlakukan Yusuf seperti satu lagi barang yang harus diolah. "Kerjamu sederhana," kata Pak Wagiman dengan suara parau, berteriak di atas suara konveyor. "Di sini, di gudang bahan baku. Kamu bantu tim sortir dan catat setiap kedatangan karton kemasan. Cek nomor kode, cek jumlah, catat di tablet ini kalau ada yang cacat. Gampang kan? Jangan sampai salah catat. Satu kesalahan, kita semua bisa kena marah dari kantor pusat." Yusuf mengangguk cepat. Matanya berusaha menyerap segala detail. Dia diberi seragam magang berwarna biru muda yang sedikit kebesaran, sepatu safety, dan sebuah tablet yang sudah usang. Rekan-rekan seangkatannya, sekitar 5 orang magang lainnya, memandangnya dengan penasaran. Mereka adalah siswa SMK atau mahasiswa, dan terlihat lebih muda. Ada satu yang langsung mendekat, seorang pemuda dengan rambut diwarnai ujungnya. "Lu yang disuruh langsung sama Pak Bima, ya? Yang jualan ubi?" tanyanya, tanpa basa-basi. "Namanya Reno." "Ya, saya Yusuf." "Wah, keren. Langsung dari bos besar. Tapi hati-hati sama yang itu." Reno menunjuk ke arah seorang pemuda lain yang berdiri agak jauh, memeriksa kuku tangannya. Pemuda itu tampak lebih rapi, seragamnya pas, dan wajahnya memiliki kesombongan yang jelas. "Itu Andi, ponakan sama Pak Darto. Dia udah nganggap posisi magang di sini udah dia punya. Lu tiba-tiba nyemplung, dia pasti sebel." Yusuf menghela napas dalam hati. "Saya cuma mau kerja dan belajar." Reno mengangkat bahu. "Suit yourself. Tapi gue kasih tahu, dia tukang cari gara-gara. Temen-temennya juga banyak." Dan benar, ujian itu datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Di hari ketiga, Yusuf diberi tanggung jawab untuk mengecek dan menandatangani serah terima satu truk kiriman karton kemasan khusus untuk produk baru. Andi, yang ditugaskan di area yang sama, mendekat dengan senyum palsu. "Hei, Yusuf, truk dari supplier, Sinar Kertas, itu ada urgen. Supirnya buru-buru. Gue bantu lu cepetin cek, ya?" ujar Andi. Yusuf ragu. Prosedurnya jelas. Cek satu persatu sampel dari setiap palet. Katanya harus dicek detail. Andi. "Ah, supplier ini terpercaya. Nggak pernah ada masalah. Lagian kita cuma magang. Ngapain terlalu ribet? Nanti malah dibilang lamban." Bujuk Andi sambil sudah mengambil tablet dari tangan Yusuf. "Gue yang tanda tangani aja sebagai pemeriksa kedua. Biar cepet." Karena terburu-buru dan tekanan untuk tidak menghambat, Yusuf tergoda. Dia membiarkan Andi melakukan pengecekan kilat, hanya melihat sepintas beberapa karton di bagian atas, lalu menandatangani dokumen digital sebagai pemeriksa pertama, sementara Andi sebagai pemeriksa kedua. Truk itu pun dibongkar dan karton-karton masuk ke rak gudang. Masalah muncul 2 hari kemudian. Saat tim produksi membuka karton-karton itu untuk mulai mengisi produk, mereka menemukan bahwa hampir 30% dari karton di bagian tengah dan bawah kualitasnya di bawah standar, terlalu tipis dan mudah penyok. Itu adalah cacat tersembunyi yang tidak terlihat dari pemeriksaan sepintas. Kerugian potensial besar, dan produksi untuk lini produk baru itu terhambat. Kepanikan melanda gudang. Pak Wagiman marah besar. "Siapa yang bertanggung jawab menerima kiriman ini?" teriaknya, menggenggam laporan cacat. Andi, dengan wajah polos, langsung maju. "Saya ikut cek, Pak." Tapi pemeriksa utamanya Yusuf. "Saya cuma bantu karena dia kelihatan kewalahan." Semua mata tertuju ke Yusuf, yang wajahnya pucat. Dia merasa terperangkap. Dia bisa membongkar bahwa Andi yang memaksakan pengecekan kilat dan bahkan mengambil tabletnya. Tapi tidak ada bukti. Itu kata-katanya melawan kata-kata Andi dan mungkin teman-teman Andi yang akan berpihak. "Dasar, udah dikasih kesempatan sama Pak Direktur, malah ceroboh," hardik Pak Wagiman. "Kau tahu ini merugikan perusahaan berapa? Paham nggak?" Yusuf berdiri tegak. Darahnya mendidih karena dipermalukan dan difitnah.
Tapi dia ingat pesan Bima, kerja keras dan jujur, dan pesan ibunya tentang menjaga harga diri. Kejujuran bukan hanya soal tidak mencuri, tapi juga tentang berani bertanggung jawab dan membongkar kebohongan, meski konsekuensinya berat. Pak Wagiman, ucap Yusuf, suaranya berusaha tegas meski gemetar. Saya memang pemeriksa pertama. Tapi saat itu, Andi yang mendesak agar pengecekan dipercepat. Dia bilang supplier itu terpercaya dan mengambil alih tablet saya. Dia yang melakukan pengecekan sepintas dan mendesak saya untuk tanda tangan. Saya salah karena menuruti tekanan dan tidak menjalankan prosedur dengan benar. Keheningan mendadak. Andi melotot. Jangan asal nuduh. Lu yang gak becus, malah nyalahin gue. Ada yang lain yang lihat? Tanya Pak Wagiman, melihat ke sekeliling. Reno, yang berdiri di belakang, mengangkat tangan pelan. Saya lihat dari jauh Andi ngobrol sama Yusuf. Terus dia pegang tabletnya Yusuf. Tapi saya nggak dengar percakapannya. Itu bukan bukti kuat, tapi cukup untuk meragukan cerita Andi. Baik, potong Pak Wagiman, masih marah. Dua-duanya salah. Yusuf, karena melanggar prosedur. Andi, karena ikut campur dan tidak mencegah. Laporan ini akan naik ke atasan. Bersiaplah untuk kemungkinan pemutusan magang. Rasa malu dan takut menyelimuti Yusuf. Magang yang baru beberapa hari, sudah diambang kegagalan. Mungkin Bima akan kecewa. Mungkin ini akhir dari kesempatannya. Saat istirahat makan siang di kantin yang berisik, Yusuf duduk sendirian, menatap nasi kotak yang tak disentuhnya. Reno menghampiri. Lu berani juga nyerocos tadi, komentar Reno sambil duduk. Biasanya orang pada takut sama Andi soalnya punya paman. Kalau saya diam, sama saja dengan membenarkan kebohongan. Saya memang ceroboh, saya akui. Tapi saya tidak mau disalahkan sepenuhnya untuk sesuatu yang bukan sepenuhnya kesalahan saya, jawab Yusuf lemas. Respek, sih, kata Reno. Tapi sekarang lu punya musuh bebuyutan. Andi nggak bakal lupa ini. Yusuf tahu itu. Dia juga tahu bahwa ini baru awal. Kesalahan pertama, dan konsekuensinya langsung menghantam. Namun, di tengah keputusasaan, ada satu hal yang menggelitik pikirannya. Kenapa Andi begitu bersemangat mempercepat pemeriksaan truk itu? Apakah hanya karena malas? Atau ada alasan lain? Sore harinya, ketika dia hendak pulang dengan menumpang angkutan umum, seorang pria kurus berpakaian preman menghampirinya di halte. Itu Bowo, anak buah Roni. Oi, Ucup. Lama juga lu kerja di pabrik gede. Sapa Bowo dengan nada sok akrab. Gimana rasanya? Gajian gede, ya. Yusuf waspada. Masih magang, Mas. Cuma uang saku. Bohong. Pasti dikasih jatah sama bos lu. Jangan pelitlah. Roni ngajak ketemuan. Mau ngobrol soal bisnis. Senyum Bowo memperlihatkan gigi kuningnya. Tekanan datang dari segala arah. Dari dalam pabrik, dan dari luar. Yusuf merasa seperti terhimpit. Tapi di dalam hatinya, sesuatu mengeras. Dia tidak akan lari. Dia menghadapi fitnah Andi dengan jujur. Dan dia akan menghadapi ancaman Roni dengan cara lain. Dia mungkin pemuda miskin penjual ubi bakar, tapi dia bukan pengecut. Ujian kejujuran di lorong-lorong dingin gudang pabrik itu mengajarkannya satu hal. Di dunia baru yang keras ini, hanya integritas dan keberanian yang akan menjadi perisainya. Dan dia akan membuktikan bahwa pilihannya untuk jujur, meski pahit konsekuensinya, adalah satu-satunya jalan yang bisa dia tempuh dengan kepala tegak. Atmosfer di divisi logistik pabrik Tugu setelah insiden kiriman cacat berubah menjadi dingin dan penuh tegangan. Seperti udara yang membeku sebelum badai. Rasa bersalah karena telah melanggar prosedur masih membara di dada Yusuf. Namun yang lebih menyiksa adalah tatapan sinis dan bisikan-bisikan yang mengikutinya kemanapun dia pergi. Dia bukan lagi sekadar magang anonim. Dia sekarang adalah si anak bos yang ceroboh. Atau menurut versi lain, si penjilat yang berusaha menutupi kesalahan dengan menyalahkan orang lain. Andi, di sisi lain, berhasil memainkan peran sebagai korban dari ketidakmampuan rekannya, dan dengan lihai menyebarkan narasinya itu. Konflik itu mencapai puncaknya beberapa hari kemudian,
Di sebuah pertemuan kecil di ruang supervisor yang dipanggil oleh Pak Darto dari HRD yang datang khusus dari kantor pusat. Selain Yusuf dan Andi, hadir juga Pak Wagiman dan seorang staf HRD. Ruangan itu sempit, berbau kopi tua dan keringat. Dari laporan yang saya terima, mulai Pak Darto dengan nada sangat resmi, mengacungkan berkas di tangannya. Terjadi kelalaian serius yang mengakibatkan kerugian material dan waktu produksi. Pertanyaan saya, sebagai magang yang mendapat kepercayaan khusus, apa yang bisa kamu katakan untuk membela dirimu, Yusuf? Yusuf, yang duduk tegak di kursi plastik yang keras, merasa kata-kata itu seperti sabetan. Pak Darto, saya sudah mengakui kesalahan saya di depan Pak Wagiman. Saya melanggar prosedur karena terburu-buru dan terpengaruh bujukan. Tapi saya tidak berbohong tentang peran Andi dalam kejadian itu. Andi langsung menyambar dengan ekspresi tersinggung yang dramatis. Saya cuma mau membantu. Melihat dia kewalahan, saya tawarkan bantuan. Saya tidak menyuruh dia untuk tidak mengecek dengan benar. Itu tanggung jawabnya sebagai pemeriksa pertama. Ucapannya lancar, seolah sudah dilatih. Itu tidak benar, bantah Yusuf. Suaranya mulai meninggi karena frustrasi. Kamu yang bilang supplier itu terpercaya dan tidak perlu dicek detail. Kamu yang mengambil tablet dari tangan saya. Kamu cari kambing hitam karena takut dipecat, balas Andi, berdiri seolah sangat terhina. Sudah, duduk, hardik Pak Wagiman, yang tampak muak dengan drama itu. Dua-duanya bersalah. Titik. Pak Darto memandang mereka berdua dengan mata sipitnya. Di matanya, Yusuf adalah masalah. Sebuah batu sandungan yang dititipkan bos besar dan kini menciptakan konflik dengan keponakannya. Solusi terbaik bagi Darto adalah mengeliminasi masalah itu. Baik, karena ini pelanggaran prosedur yang berdampak finansial, dan mengingat kalian berdua masih masa magang, maka akan ada sanksi. Darto berhenti sejenak untuk efek dramatis. Andi, karena dianggap turut andil meski bukan pemeriksa utama, mendapatkan peringatan tertulis dan akan dipindahkan ke divisi produksi untuk sisa masa magang. Andi terlihat sedikit lega, meski berpura-pura kecewa. Pindah divisi masih lebih baik daripada dipecat. Yusuf, lanjut Darto, memandang tajam ke arahnya. Sebagai pemeriksa utama yang lalai, kamu mendapatkan sanksi skorsing tanpa uang saku selama 2 minggu. Dan dalam masa skorsing itu, kami akan evaluasi ulang kelayakanmu untuk melanjutkan magang di perusahaan ini. Pukulan itu terasa sangat telak. Skorsing 2 minggu tanpa uang saku. Bagi Yusuf, itu berarti tidak ada pemasukan untuk obat ibunya, untuk makan sehari-hari. Itu adalah hukuman yang dirancang untuk membuatnya menyerah dan pergi dengan sendirinya. Pak Darto, dengan hormat. Yusuf mencoba protes. Suaranya parau. Keputusan sudah tetap, potong Darto dengan tegas. Ini masih ringan. Di perusahaan lain, kamu sudah langsung dipecat dan mungkin ditagih ganti rugi. Ambil ini sebagai pelajaran. Serahkan seragam dan IDMU ke HRD sebelum pulang hari ini. Rasa tidak adil yang membara membuat dada Yusuf sesak. Dia tahu ini bukan sekadar tentang kesalahan. Ini tentang politik kantor kecil-kecilan, tentang iri hati, dan tentang keinginan Darto untuk melindungi keponakannya sekaligus menyingkirkan dirinya. Si penerima kasih yang tidak diinginkan. Dia memandang Andi, yang di sudut bibirnya tersungging senyum tipis yang penuh kemenangan. Pertemuan itu bubar. Saat keluar dari ruangan, Reno yang menunggu di luar langsung menghampiri Yusuf yang wajahnya pucat. Gimana? Diskors 2 minggu. Tanpa uang saku, jawab Yusuf singkat, seperti orang berjalan dalam mimpi buruk. Gila. Itu bunuh diri pelan-pelan. Pasti ulah si Darto dan keponakannya. Reno menggeleng. Lu mau gimana? Pulang, kata Yusuf, lemas. Dia berjalan ke loker, melepas seragam biru mudanya yang sudah kusut, dan mengenakan kembali pakaian lamanya yang sederhana. Saat dia menyerahkan kartu ID-nya ke petugas HRD, perasaan gagal dan malu menyelimutinya seperti kabut tebal. Perjalanan pulang pada sore itu terasa sangat panjang dan menyiksa. Setiap getaran bus seakan menggoyahkan pondasi harapannya. Dia membayangkan wajah ibunya yang penuh harap. Bagaimana dia menjelaskan ini?
Bagaimana mereka akan bertahan 2 minggu tanpa uang saku? Sementara ubi bakarnya sudah tidak dia jalankan selama beberapa hari. Namun, di tengah keputusasaan, sebuah api kecil mulai menyala. Api kemarahan yang sehat. Dia tidak bisa menyerah begitu saja. Andi terlalu mudah menang. Dan ada sesuatu yang terlalu dipaksakan dalam insiden truk itu. Kenapa Andi begitu ingin mempercepat pemeriksaan? Apa motif sebenarnya? Begitu sampai di gang buntu, masalah lain sudah menunggu. Roni dan 2 anak buahnya sedang nongkrong di warung kopi dekat rumah Yusuf. Melihat Yusuf pulang lebih awal dengan wajah muram, Roni langsung mendekat. "Loh, jam segini udah pulang? Dipecat ya?" Sapa Roni dengan nada pedas. "Tidak, cuma ada urusan," jawab Yusuf pendek, berusaha melewati mereka. "Urusan? Atau lagi ada masalah?" Roni menghadang. "Kita perlu ngobrol, Ucup. Soal bisnis tadi. Kamu sekarang kan sudah punya akses ke orang dalam. Bisa kasih kita info-info gitu? Misalnya, jadwal pengiriman uang dari pabrik, atau barang-barang yang bisa dibantu keluar." Itu adalah bahasa halus untuk pencurian. Yusuf berhenti, menatap Roni. "Saya tidak bisa melakukan itu. Saya bukan pencuri." Roni tertawa kecil, tapi matanya dingin. "Jangan sok suci. Semua orang butuh duit. Ibumu butuh obat, kan? Kita bisa bagi hasil. Enak. Atau..." Dia mendekat, berbisik dengan bau rokok dan kopi yang menyengat. "Kita bisa bikin kecelakaan kecil buat ibumu yang sakit-sakitan itu kalau kamu nggak mau kerja sama." Ancaman itu jelas, dan seperti pisau yang menancap di jantung Yusuf. Dia menggenggam tangan dengan erat, menahan amarah dan ketakutan. "Jangan ganggu ibu saya," desisnya. "Gampang. Ikutin kemauan kita. Besok kita ketemu lagi, kamu kasih jawaban." Roni menepuk-nepuk pipi Yusuf dengan keras, lalu pergi dengan kedua anak buahnya, meninggalkan Yusuf yang gemetar berdiri di depan rumah kontrakannya. Hari itu, Yusuf merasa dunia runtuh dari 2 arah. Di pabrik, dia dikepung oleh musuh dalam selimut yang menggunakan aturan dan wewenang untuk menghancurkannya. Di rumah, dia diancam oleh preman jalanan yang tak segan menggunakan kekerasan. Malam itu, di ruangan sempit dengan ibunya yang batuk-batuk, Yusuf memutuskan untuk tidak bercerita tentang skorsing dan ancaman Roni. Dia hanya bilang bahwa dia libur beberapa hari. Namun, Bu Surti bisa merasakan kegelisahan yang luar biasa pada anaknya. "Nak, ada apa sebenarnya? Ibu bisa merasakan bebanmu lebih berat dari biasanya," tanya Bu Surti, tangannya menggenggam tangan Yusuf. Yusuf menatap ibunya, mata berkaca-kaca. "Ibu, apa yang harus dilakukan jika kita dikepung oleh orang-orang jahat, dan setiap pilihan terasa salah?" Bu Surti menarik napas pelan. "Kamu ingat cerita Nabi Yusuf? Namamu? Dia difitnah, dijebak, dan dipenjara. Tapi dia selalu bertahan dengan kejujuran dan kepercayaannya pada Allah. Dan pada akhirnya, kebenaran selalu menang. Jika kamu tidak bersalah, nak, bertahanlah. Cari bukti. Dan jangan takut pada ancaman orang jahat, karena ketakutan adalah senjata mereka. Hadapi dengan pikiran jernih dan hati yang bersih." Kata-kata itu seperti air di tengah gurun. Yusuf mengangguk. Air matanya akhirnya menetes. Dia memutuskan, dia tidak akan menyerah. Selama masa skorsing ini, dia akan melakukan 2 hal. Pertama, mengungkap kebenaran di balik insiden truk itu. Kedua, mencari cara untuk melindungi dirinya dan ibunya dari Roni, tanpa harus tunduk pada kriminalitas. Keesokan harinya, saat fajar merekah, Yusuf sudah berpakaian rapi. Dia tidak akan diam di rumah. Dia akan pergi ke pabrik lagi, bukan sebagai magang, tapi sebagai seorang penyelidik diam-diam. Ada satu petunjuk yang mengusik pikirannya. Sopir truk supplier, sinar kertas, yang terburu-buru itu. Apakah itu kebetulan? Atau ada transaksi lain yang terjadi di balik layar antara supir, atau bahkan dengan Andi? Jaring musuh dalam selimut itu sudah teranyam, dan kini Yusuf harus dengan sangat hati-hati mulai merobeknya, satu benang demi satu benang, sebelum jaring itu mencekik hidupnya sepenuhnya.
Keputusan Yusuf untuk menyelidiki diam-diam harus tertunda. Nasib, dengan caranya yang kejam, menimpakan ujian yang lebih mendesak dan menyayat hati. Tengah malam, setelah Yusuf baru saja terlelap dalam mimpi penuh kecemasan, dia terbangun oleh suara batuk keras yang terdengar tersedak dari balik tirai. Bukan batuk biasa. Itu adalah suara yang parau, sesak, dan putus asa, diikuti oleh tarikan napas yang berbunyi seperti peluit yang rusak. Ibu! Yusuf melompat dari tikarnya, membuka tirai dengan panik. Di bawah cahaya lampu neon redup yang tak pernah dimatikan, Bu Surti terlihat membiru. Dia duduk setengah bersandar, tangan menekan dada, matanya melotot karena usaha untuk menarik napas. Sebotol obat semprot asma kosong tergeletak di sampingnya. Botol obat tablet di meja kecil juga sudah habis. Nak, napas, susah. Desis Bu Surti di antara batuk yang menyiksa. Panik memenuhi setiap sel Yusuf. Dia langsung mengambil handuk basah dan menempelkannya di dahi ibunya, lalu memijat punggungnya dengan lembut, mencoba menenangkan. Tahan, Bu. Saya cari bantuan. Tapi siapa yang bisa dimintai tolong jam segini? Telepon genggam mereka adalah HP tua tanpa pulsa. Mereka tidak punya tetangga yang memiliki kendaraan. Ambulans? Biayanya saja sudah membuat Yusuf gentar. Namun, melihat ibunya yang semakin sesak, pilihan itu menjadi satu-satunya. Tolong, jangan, mahal. Bu Surti seolah membaca pikiran anaknya, menggenggam lengan Yusuf dengan kuat. Itu urusan nanti, Bu. Yang penting ibu selamat, kata Yusuf. Suaranya gemetar namun penuh tekad. Dia berlari keluar, mengenakan baju seadanya, dan mengetuk pintu tetangga terdekat, rumah Mbah Joko si tukang tambal ban. Mbah Joko, tolong. Ibu saya kambuh parah, teriak Yusuf. Tangis sudah mulai menyembul. Mbah Joko yang bangun, langsung sigap. Sini, pakai sepeda motor saya. Gue antar ke UGD terdekat. Dalam waktu singkat, Bu Surti yang sudah dibalut jaket tebal digendong oleh Yusuf dan Mbah Joko menuju motor tua itu. Yusuf duduk di belakang sambil memeluk ibunya erat-erat, berusaha menahannya yang tubuhnya lemas dan terus terengah-engah. Perjalanan di tengah malam yang sunyi itu terasa seperti mimpi buruk. Setiap detik terasa seperti jam. Yusuf terus berbisik di telinga ibunya. Tahan, Bu. Sebentar lagi sampai. Ibu harus kuat. Di UGD sebuah rumah sakit kecil, kegentingan berlanjut. Petugas jaga yang terlihat lelah memeriksa Bu Surti dengan cepat. Asma akut, plus kemungkinan ada infeksi paru-paru. Dia butuh oksigen dan obat segera. Apakah ada BPJS? Yusuf menggeleng. Hancur. Tidak, dokter. Petugas itu menghela napas. Kami akan tolong dulu secara darurat, tapi nanti harus dilanjutkan perawatan intensif. Siapkan biaya. Kata-kata biaya itu seperti palu godam. Yusuf hanya memiliki sedikit uang receh di dompet, sisa dari uang saku magang yang sudah hampir habis. Dia melihat wajah ibunya yang tertutup masker oksigen, tampak lebih tenang namun masih sangat pucat dan lemah. Cinta dan keputusasaan berperang dalam dirinya. Dia mendekat, memegang tangan ibunya yang dingin. Ibu, semuanya akan baik-baik saja. Ibu harus istirahat. Bu Surti memejamkan mata, air mata menetes dari sudutnya. Maafin ibu, nak, jadi beban. Jangan pernah bilang begitu, Bu, potong Yusuf, suaranya serak. Ibu adalah segalanya. Yusuf duduk di bangku keras di lorong UGD, kepala tertunduk di antara kedua tangannya. Pikirannya berputar kencang. Dia butuh uang, banyak uang. Skorsing tanpa uang saku. Ubi bakar yang tak berjualan. Ancaman Roni. Fitnah Andi. Semuanya menumpuk menjadi sebuah gunung yang terasa mustahil untuk didaki. Dalam kegelapan pikiran itu, satu wajah muncul. Bima Putra Wardhana. Orang itu punya kekuasaan dan kekayaan untuk menyelesaikan masalah ini dalam sekejap. Godaan untuk menelepon atau langsung pergi ke rumahnya, memohon bantuan, sangat besar. Tapi, di sisi lain, dia teringat pesan Bima. Saya ingin memberimu sebuah kesempatan untuk membuktikan diri dan belajar. Dan juga pesan ibunya, jangan minta apa-apa.
Apakah meminta bantuan untuk nyawa ibunya adalah sebuah pengkhianatan terhadap prinsip itu? Apakah harga dirinya lebih penting daripada kesehatan ibunya? Air mata akhirnya menetes deras, membasahi lantai dingin rumah sakit. Dia terjepit antara kesetiaan pada prinsip dan cinta pada ibu. Mbah Joko, yang menunggu di sampingnya, meletakkan tangan di bahu Yusuf. "Yu, jangan pikirin duit dulu. Yang penting nyawa ibumu. Nanti kita carikan jalan. Tetangga tengah bisa patungan dikit." Tawaran itu mulia. Namun Yusuf tahu tetangga-tetangganya juga hidup pas-pasan. Itu bukan solusi jangka panjang untuk perawatan yang dibutuhkan ibunya. Pagi mulai menyingsing. Bu Surti dipindahkan ke ruang perawatan biasa setelah kondisinya stabil. Namun dokter sudah memberitahu bahwa dia membutuhkan serangkaian tes lebih lanjut dan kemungkinan rawat inap beberapa hari. Tagihan sementara sudah diberikan kepada Yusuf. Sebuah angka yang bagi dirinya seperti mimpi buruk. Dengan langkah gontai, Yusuf pulang sebentar ke rumah untuk mengambil beberapa perlengkapan. Di depan rumahnya, seperti setan yang menunggu mangsanya, Roni sudah berdiri dengan senyum puas. Katanya libur. Ternyata ibunya masuk rumah sakit ya? Kasihan, ucap Roni tanpa empati. Nah, makin jelaskan, kamu butuh duit. Tawaran saya masih berlaku. Kerjasama, atau keadaan ibumu di rumah sakit bisa makin parah. Kecelakaan kecil di rumah sakit bisa saja terjadi. Marah yang mendidih hampir membuat Yusuf meledak. Dia menatap Roni dengan mata berapi-api. "Jika kamu sentuh satu helai rambut ibuku, aku akan bunuh kamu, Roni. Aku bersumpah." Nadanya datar, namun penuh dengan ketegangan yang mengerikan, membuat Roni, yang biasa dengan ancaman, pun sedikit terkesiap. Roni mengumpulkan kembali kegenitannya. "Santai, santai. Saya cuma kasih pilihan. Besok, kita ketemu lagi. Kamu kasih jawaban yang tepat." Setelah Roni pergi, Yusuf masuk rumah yang terasa sangat kosong dan dingin. Dia duduk di ranjang ibunya, memandang foto lama ayahnya yang terselip di balik kaca jendela. Dia merasa sangat sendirian, sangat lelah. Dalam kesendiriannya, sebuah resolusi akhirnya terbentuk. Dia akan melawan. Dia akan melawan semua ini. Tapi dengan caranya. Dia akan pergi menemui Bima, bukan untuk meminta-minta, tapi untuk melaporkan keadaan. Melaporkan skorsing yang tidak adil, dan meminta izin untuk bekerja selama masa skorsing, di bagian lain, atau bahkan kembali jualan ubi, agar bisa mendapatkan uang untuk ibunya. Dan yang terpenting, dia akan membeberkan ancaman Roni. Bima adalah satu-satunya orang yang memiliki kekuatan untuk mengatasi preman seperti Roni. Itu adalah langkah berisiko. Bisa saja Bima kecewa dengan kegagalannya yang berujung skorsing. Tapi Yusuf memilih untuk percaya pada penilaian karakter yang Bima tunjukkan sebelumnya. Dia harus jujur dan berani, seperti pesan ibunya. Dia mandi, mengenakan pakaian terbaiknya yang sudah lusuh, dan dengan sisa keberanian yang dia kumpulkan, dia berangkat menuju Menara Wardhana. Dia tidak akan menyerah pada fitnah Andi, tidak akan tunduk pada ancaman Roni, dan tidak akan membiarkan ibunya menderita karena kebanggaan yang salah tempat. Batu ujian di jalan sunyi ini mungkin hampir meremukkan hatinya, tapi dia akan menggunakannya sebagai pijakan untuk melompat lebih tinggi. Perjuangannya untuk bertahan dan membuktikan kejujuran kini memiliki tujuan yang lebih konkret dan mendesak, menyelamatkan nyawa sang ibu. Keputusan Yusuf untuk menemui Bima langsung ternyata harus tertunda lagi. Saat dia sampai di lobi Menara Wardhana, resepsionis yang sama dengan sebelumnya memberinya tatapan yang kini bercampur antara iba dan formalitas dingin. "Maaf, Bapak Yusuf. Bapak Bima sedang tidak berada di kantor hari ini. Beliau ada rapat di luar kota dan kemungkinan baru kembali besok atau lusa," ujar resepsionis itu dengan sopan namun kaku. "Ada yang bisa saya sampaikan? Ini sangat penting," pinta Yusuf, berusaha menahan kepanikan. "Bisa melalui Ibu Sari, sekretaris beliau. Tapi Ibu Sari juga sedang menemani beliau. Mungkin Anda bisa kirim email atau telepon." Yusuf menggeleng pelan. Dia tidak punya akses ke email Bima, dan menelepon langsung terasa terlalu lancang. Rasa terhimpitnya semakin menjadi. Dia mengucapkan terima kasih dan keluar dari lobi yang dingin itu, merasa seperti kapal yang kehilangan mercusuar di tengah badai. Di sisi lain,
Di sebuah kafe yang nyaman di pusat kota, Andi sedang duduk berhadapan dengan pamannya, Pak Darto. Wajah Andi penuh dengan kepuasan yang jahat. Jadi si miskin itu diskors. Ya, Pak? Tanya Andi sambil menyeruput frappuccino mahalnya. Diskors 2 minggu tanpa uang saku. Itu cukup untuk membuat orang sepertinya menyerah. Jawab Darto dengan tenang, mengatur kacamatanya. Tapi bukan itu yang paling penting. Yang penting adalah kita sudah punya alasan untuk mengusirnya secara permanen nanti. Dia sudah tercatat melakukan pelanggaran. Tapi apa nggak mungkin dia lapor langsung ke Pak Bima? Andi masih cemas. Darto tersenyum sinis. Pak Bima adalah orang sibuk. Dia tidak akan mau direpotkan oleh masalah kecil pegawai magang. Lagi pula, kita punya laporan resmi. Dan kita punya saksi-saksi di pabrik yang akan mendukung cerita kita jika diperlukan. Dia cuma seorang penjual ubi. Kata-katanya melawan dokumentasi resmi HRD, tidak akan menang. Anda yakin, Pak? Yang saya khawatirkan justru dia memberitahu Pak Bima tentang peran MU dalam insiden itu, kata Darto, matanya menyipit. Tapi selama tidak ada bukti, itu hanya omong kosong. Kamu sudah pastikan tidak ada bukti, kan? Andi mengangguk cepat. Saya pastikan. Tidak ada CCTV di sudut itu. Reno yang melapor? Dia cuma lihat dari jauh. Nggak dengar apa-apa. Dia juga nggak berani melawan kita. Bagus. Sekarang, kita perlu pastikan bahwa selama masa skorsing ini, dia melakukan sesuatu yang lebih buruk lagi. Agar ketika masa evaluasi ulang tiba, kita punya alasan kuat untuk memecatnya, dan bahkan mungkin menuntutnya. Rencana Darto semakin keji. Misalnya, Andi mendekat, penasaran. Misalnya, mencuri data perusahaan, atau menjual informasi jadwal pengiriman ke pihak luar. Darto berkata dengan nada datar, namun maknanya dalam. Kamu tahu siapa yang bisa kita ajak kerja sama untuk ini? Preman-preman lokal yang butuh uang. Mereka bisa mendekati Yusuf, menawarkan kerjasama dengan iming-iming uang besar untuk ibunya yang sakit. Jika dia terdesak dan menerima, kita punya bukti nyata. Jika dia menolak, kita bisa membuat seolah-olah dia menerima. Andi tersenyum lebar. Brilian, Pak. Tapi itu nanti. Untuk sekarang, biarkan dia merana dulu dengan ibunya yang sakit. Penderitaan akan membuat orang melakukan hal-hal nekat. Darto meneguk kopinya, puas dengan rencananya. Sementara itu, tanpa disadari oleh Yusuf, jebakan lain yang lebih halus sedang diatur. Salah satu teman Andi di bagian IT pabrik, seorang bernama Agus, diam-diam menciptakan sebuah akun email palsu yang mirip dengan akun email supplier biasa. Rencananya, dalam beberapa hari ke depan, Yusuf akan menerima email yang seolah-olah dari bagian pembelian, memintanya untuk memverifikasi ulang data-data supplier tertentu, data yang sebenarnya sensitif, dengan iming-iming honor kecil. Jika Yusuf membalas dan memberikan informasi apapun, itu akan dijadikan bukti bahwa dia mencoba mengakses dan menjual data perusahaan. Yusuf, yang sama sekali tidak tahu tentang konspirasi ini, menghabiskan hari itu dengan perasaan hampa. Dia akhirnya pergi ke pasar, menggunakan sisa uangnya untuk membeli sedikit ubi dan arang. Dia harus kembali berjualan, setidaknya untuk mendapatkan uang makan hari itu dan membeli obat darurat untuk ibunya. Saat dia mendorong gerobaknya menuju Taman Sriwijaya, perasaan pilu menyergap. Rasanya seperti kembali ke titik nol. Bahkan lebih mundur karena kini dia dibebani oleh hutang rumah sakit dan ancaman dari berbagai sisi. Di taman, langganan lamanya menyapanya. Lo Yusuf, kemana aja? Kangen nih ubi bakarnya. Dapat kerjaan sementara, Pak. Tapi sekarang balik lagi, jawab Yusuf dengan senyum pahit. Hari itu jualan tidak terlalu laris. Pikirannya terus-menerus di rumah sakit, di kantor Bima yang kosong, dan di ancaman Roni. Saat dia sedang membungkus ubi untuk seorang pelanggan, sebuah motor mendekat dan berhenti. Bowo, anak buah Roni, turun dengan gaya sok jagoan. Wah, balik ke profesi lama? Kok nggak jadi bos di pabrik? Ejek Bowo. Ada apa, Mas Bowo? Tanya Yusuf dengan tenang, berusaha tidak menunjukkan ketakutan. Roni mau ketemuan. Sekarang.
Di warung kopi belokan. Bowo berkata dengan nada perintah. Kalau urusan seperti kemarin, saya tidak tertarik, jawab Yusuf, berbalik membersihkan gerobaknya. Bowo mendekat, suaranya rendah dan berbahaya. Ini bukan tawaran, Ucup. Ini perintah. Atau kamu mau ibumu yang di UGD itu dapat tamu tak diundang, yang bikin dia nggak bisa istirahat? Nafas Yusuf tersendat. Dia memandang Bowo dengan mata penuh kebencian. Dia terjepit. Pergi berarti masuk ke dalam perangkap Roni. Tidak pergi berarti membahayakan ibunya. Akhirnya, dengan hati berat, dia mengangguk. Saya jualan dulu sampai habis ini. Nanti saya datang. Jangan lama-lama. Roni nggak suka nunggu. Bowo kemudian pergi dengan motor berasap. Yusuf berdiri termangu. Dia merasa seperti tikus yang dikepung oleh kucing dari segala arah. Andi dan Darto dari dalam perusahaan. Roni dari luar. Dan di tengah semua itu, ibunya terbaring lemah di rumah sakit. Sore itu, setelah ubinya habis terjual, Yusuf dengan langkah berat menuju warung kopi yang dimaksud. Roni sudah duduk di kursi paling dalam, mengelilingi meja bersama dua anak buahnya, termasuk Bowo. Suasana tegang langsung terasa. Duduk, sapa Roni, menunjuk kursi kosong di hadapannya. Gimana? Sudah mikir? Saya tidak akan terlibat dalam pencurian atau apapun yang melawan hukum, Roni, tegas Yusuf, tetap berdiri. Roni tertawa pendek. Sok suci. Gue nggak minta lu nyuri. Gue cuma minta lu jadi mata kita di dalam. Laporkan hal-hal kecil. Misal, kapan ada kiriman barang elektronik kecil yang bisa diambil di jalan? Atau, kapan gudang lengang? Informasi aja. Gampang. Itu tetap membantu pencurian. Atau, Roni memotong, matanya tajam. Kamu bisa kasih kita akses ke gudang malam hari. Cuma sekali. Kami ambil beberapa kardus barang. Kamu tinggal diam. Hasilnya, kita bagi. Cukup buat obatin ibumu berbulan-bulan. Yusuf menggigit bibirnya. Tawaran itu seperti iblis yang berbisik di telinganya. Uang itu sangat dibutuhkan. Tapi dia tahu, sekali dia melangkah ke jurang itu, tidak akan bisa kembali. Dan yang lebih penting, itu akan mengkhianati kepercayaan Bima, sekecil apapun. Tidak, jawab Yusuf akhirnya. Suaranya lirih namun jelas. Saya tidak bisa. Wajah Roni berubah merah marah. Dia bangkit, mendekati Yusuf sampai berhadapan sangat dekat. Kamu nggak ngerti ya, Ucup? Ini bukan pilihan. Ini perintah. Kalau nggak mau kerjasama, besok ibumu nggak akan tenang di rumah sakit. Atau mungkin gerobak jelekmu ini bisa kebakar. Ketakutan dan amarah membuncah dalam diri Yusuf. Tapi di puncak tekanan itu, justru kejernihan muncul. Dia teringat bahwa Bima memiliki bisnis keamanan. Dia mungkin punya koneksi dengan aparat yang lebih tegas. Dan dia juga teringat pada janjinya pada diri sendiri untuk melawan. Lakukan saja, kata Yusuf tiba-tiba, menatap langsung ke mata Roni. Lakukan ancamanmu. Tapi ingat, saya sekarang punya kenalan di tempat yang lebih tinggi. Saya sudah melapor tentang ancamanmu. Jika sesuatu terjadi pada saya atau ibu saya, mereka akan tahu siapa yang bertanggung jawab. Dan kamu tahu sendiri, main dengan grup Wardana itu bukan seperti main dengan pedagang kaki lima. Bluff itu berani dan penuh risiko. Yusuf tidak benar-benar sudah melapor. Tapi dia berharap nama Wardana cukup menakutkan. Roni terkesiap. Dia ragu. Dia memang takut dengan kekuatan besar seperti itu. Tapi keangkuhannya tidak bisa langsung luruh di depan anak buahnya. Bualan lo, geramnya. Tapi nada suaranya kurang meyakinkan. Percaya atau tidak, terserah. Tapi jangan coba-coba, balas Yusuf. Lalu berbalik dan berjalan keluar dari warung kopi dengan jantung berdebar kencang. Dia menduga Roni tidak akan berani bertindak segera. Tapi dia juga tahu ini adalah deklarasi perang. Dia pulang dengan perasaan campur aduk. Sedikit lega karena berhasil keluar dari situasi itu, tapi juga cemas karena ancaman itu belum benar-benar hilang. Malam itu, sambil menjaga ibunya di rumah sakit, Yusuf merenung.
Jebakan-jebakan yang dirancang untuknya semakin rumit dan berbahaya. Dia tidak bisa menghadapi semua ini sendirian. Dia membutuhkan sekutu. Dan dia membutuhkan bukti. Baik untuk membersihkan namanya di perusahaan, maupun untuk menjebak Roni. Esok hari, apapun yang terjadi, dia harus bertemu dengan Bima. Bukan sebagai peminta, tapi sebagai pelapor yang membawa informasi tentang penyakit dalam perusahaan dan ancaman dari luar. Itu adalah satu-satunya jalan. Loyalitasnya pada kejujuran dan prinsip hidupnya sedang diuji di tungku panas, dan Yusuf bertekad untuk tidak meleleh menjadi besi yang mudah dibentuk oleh niat jahat orang lain. 2 hari yang berjalan dalam ketidakpastian terasa seperti 2 tahun bagi Yusuf. Dia bolak-balik antara rumah sakit dan rumah kontrakannya, berjualan ubi bakar seadanya, sambil terus mencoba menghubungi kantor Bima. Akhirnya, pada hari ketiga, Ibu Sari menjawab teleponnya. "Bapak Bima sudah kembali. Beliau bisa menemui Anda besok pagi, jam 10. Apakah itu cocok?" "Hari ini tidak bisa, Bu. Ini sangat mendesak," pinta Yusuf, suaranya penuh desakan. Ibu Sari terdiam sejenak, lalu berkata, "Tunggu sebentar." Beberapa menit yang terasa panjang berlalu. "Baik, Bapak Bima menyuruh Anda datang sekarang jika memang penting. Beliau akan menyisihkan waktu setengah jam." Tanpa membuang waktu, Yusuf menitipkan gerobaknya pada Mbah Joko dan bergegas menuju Menara Wardhana. Kali ini, dia tidak lagi merasa terintimidasi oleh kemegahan lobi. Ada sebuah tujuan yang lebih besar dari rasa malu atau takut, menyelamatkan ibunya, membersihkan namanya, dan mengungkap kebusukan yang mulai dia rasakan. Saat dia masuk ke kantor Bima, suasana berbeda dari pertemuan pertama. Bima tampak lebih letih, ada setumpuk dokumen di mejanya, tapi senyumnya masih hangat ketika melihat Yusuf. "Yusuf, Ibu Sari bilang kamu sangat mendesak. Ada masalah dengan pekerjaan magangmu?" tanya Bima, langsung ke inti. Yusuf berdiri di depan meja itu, mengambil napas dalam-dalam. "Bukan cuma masalah, Pak Bima. Saya datang untuk melapor tentang beberapa hal. Tentang ketidakadilan, tentang ancaman, dan tentang kemungkinan penyakit dalam perusahaan Bapak." Bima menaruh pulpennya, menatap Yusuf dengan penuh perhatian. "Jelaskan." Yusuf pun bercerita. Dimulai dari insiden truk dan skorsing yang dia terima, kecurigaannya terhadap Andi yang sengaja mempercepat pemeriksaan, dan sikap tidak adil Pak Darto yang melindungi keponakannya. Dia juga menceritakan ancaman Roni yang memaksanya untuk menjadi mata-mata atau membantu pencurian, serta kondisi ibunya yang kritis di rumah sakit dan tekanan finansial yang hampir menghancurkannya. Dia menyampaikan semuanya dengan runut, jujur, dan tanpa berusaha mendramatisir. Yang dia sampaikan adalah fakta dan perasaannya. Bima mendengarkan dengan ekspresi yang semakin serius. Alisnya semakin berkerut saat Yusuf menyebut nama Darto dan skorsing sepihak. Matanya berbinar tajam ketika mendengar ancaman preman. "Apakah kamu punya bukti untuk semua ini, Yusuf? Selain kata-katamu?" tanya Bima setelah Yusuf selesai. "Untuk insiden truk, saksi mata hanya Reno, magang lain, yang melihat Andi mengambil tablet saya tapi tidak mendengar percakapan. Untuk ancaman Roni, tidak ada bukti rekaman. Tapi untuk ketidakberesan lain." Yusuf berhenti, lalu mengeluarkan ponsel tuanya. "Selama 2 hari ini, saya diam-diam kembali ke area pabrik. Saya tidak masuk. Saya mengamati dari luar, terutama area parkir truk. Saya perhatikan, truk dari supplier, Sinar Kertas, yang bermasalah itu datang lagi kemarin. Sopir yang sama. Dan yang menemuinya bukan petugas gudang biasa, tetapi Andi. Mereka berbicara di sudut sepi, dan saya melihat Andi menerima sesuatu dari sopir itu, seperti amplop. Itu adalah pengamatan kebetulan saat Yusuf nekat pergi ke pabrik untuk mencari petunjuk. Dia tidak punya foto yang jelas, tapi dia yakin dengan apa yang dilihatnya." Bima berdiri, berjalan ke jendela, memandang kota di bawah. Punggungnya tegang. "Jadi, kamu mencurigai ada persekongkolan antara karyawan saya dan supplier untuk mengirim barang cacat, lalu mengesahkannya dengan cepat agar tidak ketahuan?" "Bisa jadi, Pak. Atau setidaknya, Andi mendapat imbalan untuk memastikan pemeriksaan tidak ketat. Itu menjelaskan kenapa dia begitu memaksa saya saat itu."
Bima berbalik. Wajahnya dingin, penuh wibawa yang menggetarkan. Ini adalah tuduhan serius, Yusuf. Tapi saya percaya pada naluri dan kejujuranmu. Dan saya tidak menyukai cara Darto menanganimu tanpa investigasi yang mendalam. Dia menekan tombol intercom. Ibu Sari, tolong panggil Pak Darto, manajer HRD, dan juga Kepala Keamanan Internal, Pak Didit, untuk datang ke kantor saya sekarang. Juga, siapkan akses ke rekaman CCTV eksternal pabrik Tugu, area parkir truk, 2 hari lalu sampai hari ini. Yusuf terkejut dengan kecepatan dan ketegasan Bima. Dia hanya bisa diam. Kamu akan menunggu di ruang sebelah, kata Bima. Saya akan menanyai mereka. Jika apa yang kamu katakan benar, kamu akan mendapatkan keadilan. Jika tidak, Bima tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi Yusuf mengerti risikonya. Dia mempertaruhkan segalanya pada kepercayaan Bima padanya. Sekitar 20 menit kemudian, Pak Darto dan seorang pria berbadan tegap dengan kemeja lengan panjang, Pak Didit, masuk ke kantor Bima. Ekspresi Darto penuh kepercayaan diri, namun sedikit bingung. Ketika dia melihat Yusuf duduk di sofa di sisi ruangan, wajahnya berubah. Silakan duduk, kata Bima, kembali di belakang mejanya, berubah menjadi CEO yang tegas dan tak tergoyahkan. Pak Darto, saya ingin klarifikasi mengenai kasus skorsing magang atas nama Yusuf ini. Mengapa keputusan skorsing diambil tanpa investigasi lebih lanjut, termasuk memeriksa rekaman CCTV atau mewawancarai saksi lain? Darto sedikit gugup. Pak, ini adalah pelanggaran prosedur yang jelas. Pemeriksa pertama lalai. Prosesnya sudah sesuai aturan. Untuk efisiensi, kami tidak merasa perlu menarik terlalu banyak sumber daya untuk kasus magang. Efisiensi, sela Bima, suaranya rendah namun berbahaya. Kerugian perusahaan akibat barang cacat itu tidak kecil. Bukankah justru perlu investigasi mendalam untuk mencegah terulang? Atau ada alasan lain mengapa investigasi tidak dilakukan? Darto mulai berkeringat. Saya tidak paham maksud Bapak. Bima beralih ke Pak Didit. Pak Didit, apakah sudah ada laporan mengenai kemungkinan konspirasi antara karyawan dan supplier di pabrik Tugu? Pak Didit, seorang yang profesional, menjawab, belum ada laporan resmi, Pak. Tapi ada indikasi kecil dari bagian purchasing tentang keluhan kualitas dari supplier sinar kertas yang meningkat belakangan ini. Baik. Sekarang, tolong putar rekaman CCTV parkir truk pabrik Tugu, kemarin sore, jam 4-5. Bima sudah mendapatkan file dari Ibu Sari. Di layar monitor besar di dinding, rekaman hitam putih diputar. Awalnya hanya aktivitas biasa. Lalu, terlihat truk, sinar kertas, datang. Sopirnya turun. Beberapa saat kemudian, Andi muncul. Mereka berbicara di sudut yang agak tertutup, tetapi angle kamera lain menangkap dengan cukup jelas. Andi menerima sebuah benda kecil berwarna putih dari sopir itu, yang dengan cepat dia masukkan ke saku celananya. Darto pucat pasi. Pak Darto, tanya Bima, nadanya seperti pisau bedah. Apakah itu bagian dari tugas magang di logistik? Yaitu menerima sesuatu dari supir supplier secara pribadi? Bapak, saya tidak tahu mungkin itu. Darto gagap. Pak Didit, tolong ambil Andi untuk diperiksa. Juga, bawa sopir truk itu untuk dimintai keterangan. Kerjasama dengan pihak kepolisian jika diperlukan. Perintah Bima. Dan Pak Darto, Anda diskors dengan hak tetap mendapat gaji, sementara kami melakukan investigasi menyeluruh atas kinerja dan integritas Anda, terutama dalam kasus ini. Darto seperti kehilangan tulang punggungnya. Dia hanya bisa mengangguk lemah sebelum dipandu keluar oleh Pak Didit. Setelah mereka pergi, Bima menoleh ke Yusuf. Kamu benar. Ada tikus di dalam. Dan kamu berani membongkarnya. Dia berjalan mendekat. Tapi, mengapa kamu tidak datang lebih awal? Mengapa menunggu sampai terancam dan ibumu sakit parah? Yusuf menunduk. Saya takut, Pak. Takut dianggap sebagai pengadu. Takut kata-kata saya tidak dipercaya. Dan saya juga ingin membuktikan sendiri kecurigaan saya, meski hanya sedikit. Bima mengangguk, memahami. Keberanianmu tidak hanya pada saat memberi ubi bakar kepada ayah saya,
tapi juga pada saat membongkar kebusukan ini, meski kamu sendiri dalam posisi lemah. Itu yang saya hargai. Dia kembali ke mejanya, menulis sesuatu di secari kertas. Ini adalah surat perintah pencabutan skorsingmu dan promosi sementara sebagai asisten supervisor magang di divisi logistik, dengan gaji sesuai standar. Juga, saya akan mengatur perawatan ibumu di rumah sakit milik grup saya, dengan biaya ditanggung perusahaan sebagai bagian dari kompensasi atas ancaman yang kamu terima akibat hubunganmu dengan perusahaan. Yusuf tercekat, air matanya menetes. Pak Bima, saya tidak pantas. Kamu pantas. Karena kamu memilih jujur dan berani ketika banyak orang akan memilih diam atau menyerah. Sekarang, tentang preman itu. Roni, ya. Bima mengangkat telepon. Pak Didit, ada satu lagi. Saya ingin tim keamanan kita bekerja sama dengan polisi untuk menangani preman lokal yang mengancam seorang karyawan kita, Yusuf. Berikan semua detail yang Yusuf berikan. Pastikan ancaman itu berhenti. Setelah menutup telepon, Bima memandang Yusuf. Perusahaan harus melindungi karyawannya. Kamu adalah bagian dari kami sekarang. Pulanglah, jenguk ibumu. Besok, kembali bekerja dengan kepala tegak. Tugasmu sekarang adalah belajar dan membantu membersihkan divisi logistik dari praktik-praktik kotor. Reno, yang berani bersaksi, akan dipindahkan untuk membantumu. Yusuf bangkit, lalu membungkuk dalam-dalam. Air mata tak tertahan lagi. Terima kasih, Pak Bima. Terima kasih atas kepercayaannya. Jangan berterima kasih. Buktikan bahwa saya tidak salah pilih, kata Bima sambil tersenyum. Sekarang, pergilah. Ibumu menunggumu. Yusuf keluar dari Menara Wardhana dengan perasaan yang sangat berbeda. Langit terasa lebih cerah, meski secara fisik sama. Beban yang menggunjang selama berhari-hari seolah luruh. Dia tidak hanya mendapatkan keadilan, tetapi juga perlindungan dan kepercayaan. Kebenaran akhirnya terungkap, bukan karena kebetulan, tetapi karena keteguhannya untuk tidak menyerah pada ketidakadilan dan ketakutannya. Di rumah sakit, dia menceritakan semuanya pada Bu Surti yang sudah lebih baik. Ibunya memeluknya erat, menangis bahagia. Nak, ibu selalu percaya pada kebaikan. Lihatlah, Allah membalasnya dengan cara yang tidak terduga. Keesokan harinya, Yusuf kembali ke pabrik Tugu dengan status baru. Wajah-wajah yang dulu sinis kini berubah menjadi segan dan penasaran. Andi telah ditahan polisi untuk dimintai keterangan bersama sopir supplier yang ternyata memang memberikan suap agar barang cacatnya lolos. Pak Darto sedang menjalani investigasi internal yang kemungkinan besar akan berakhir dengan pemecatan. Reno dipindah menjadi asistennya, dan mereka bekerja sama untuk memperbaiki sistem pemeriksaan di gudang. Roni dan kawan-kawannya ditangkap polisi setelah tim keamanan Wardhana memberikan bukti dan tekanan. Gang Buntu pun merasa lebih aman. Bima, dalam sebuah kunjungan ke pabrik seminggu kemudian, mengumpulkan semua karyawan. Di sana, di depan semua orang, dia berkata, "Integritas adalah fondasi bisnis kita. Dan hari ini, seorang pemuda yang baru bergabung mengajarkan kita bahwa integritas itu harus diperjuangkan, meski harganya mahal." Yusuf membuktikan bahwa kejujuran dan keberanian bukanlah kelemahan, tapi kekuatan sejati. Yusuf, yang berdiri di samping Bima, merasa dirinya telah melalui sebuah transformasi. Dari pemuda miskin penjual ubi bakar yang hampir hancur oleh kesulitan, menjadi seorang yang dihormati karena karakter kuatnya. Dia menyadari, berkah terbesar dari ubi bakar yang dia berikan kepada seorang kakek tua bukanlah kekayaan atau jabatan, tetapi sebuah pelajaran hidup, bahwa dalam dunia yang penuh dengan jebakan dan ketidakadilan, hanya hati yang bersih dan teguh pada kebenaran yang akan membawa seseorang melintasi semua badai, dan pada akhirnya, menemukan tempatnya yang terhormat di bawah matahari. Perjalanannya baru saja dimulai, tetapi dengan fondasi yang kini telah kokoh, dia siap untuk melangkah lebih jauh, membawa serta semangat seorang penjual ubi bakar yang tidak pernah lupa dari mana asalnya.